kabar? Lebarannya di mana? Mudik kah semua teman-teman? Atau gimana ini? Apakah sahabat semuanya pulang kampung? Atau lebaran di mana? Lebaran di kota masing-masing kah? Atau gimana teman-teman? Kalau Bang Suma, lebarannya tetap di Makassar. Insya Allah sebentar sore kita akan ke mana tuh? Kita akan ke Bolangi. Bolangi itu di wisata yang ada di gua. Bang Suma sendiri lebaran di sana, di atas gunung. Teman-teman lebaran di mana ini? Bisa nggak ngabarin? Ada yang di Siantar lebaran, ada yang di Goa, ada yang di Makassar, ada yang di ibu kota negara, ada di provinsi negara, ibu kota provinsi maksudnya. Ada nggak yang dari luar kota Makassar terus balik lebaran ke Makassar, ada nggak? Ada yang lebaran di kamar sendiri. Ya Allah ya Karim. Ayo di tap-tap layarnya teman-teman. Kalau sampai 30k kita naikkan Bang Suma ya. Ya. Sampai 30k kita naikkan. Masya Allah. Ini kita tunggu-tunggu Ferdinand. Karena dengar-dengar informasi kalau rame dia nggak mau naik, tapi kalau sendiri katanya dia mau naik. Ya mau ngapain kalau cuma berdua ya kan? Tapi nggak apa-apa. Kita tunggu aja beliau. Apakah betul beliau akan kesini gitu ya? Ada yang lebaran di Malaysia. Masya Allah. Yang kembali ke Makassar ada nggak? Yang lebarannya di Makassar? Hostnya masih sibuk teman-teman. Saya juga keliling cari Komal tapi nggak tertarik masuk dikarenakan itu apa ya, nggak ada hotelnya. Yang mending kita di sini sapa-sapaan ya kan, sambil menunggu Bang Handi atau Ahisugi. Ya teman-teman. Jadi gimana puasanya teman-teman selama sebulan ini? Lancar aja kan? Puasanya lancar kan? Ya semoga aja lah lancar. Siapa aja yang ke Makassar lebaran? Yang lebaran di Makassar siapa aja? Yang ke Makassar. Lebaran besok. Palopo hadir. Insya Allah kalau kita ada kesempatan kita ke Palopo juga ya, ziarah makam. Insya Allah. Oke teman-teman, kalau udah sampai 1k yang nonton kita naikkan Bang Suma ya. Teman-teman puasanya lancar katanya. Yang di YouTube juga puasanya lancar. Ya mudah-mudahan tahun depan puasanya juga lancar. Iya kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Semua kenal dengan siapa? Kenal dengan Aisyah, enggak kenal.
ada yang mau bagi THR, aku yang bagi THR. Kalau THR dari Bang Suma ya cukup materi-materi dialog aja, ya kan. Materi dialog itu sebagai THR Bang Suma. Kalau materi, kita ada berapa orang, gak sanggup Bang Suma, kecuali mungkin Rp1 satu orang, atau kuaci 1 biji 1 orang mungkin, gitu loh. Tapi kalau sahabat-sahabat yang kasih THR Bang Suma baru cocok, gitu. Belikan jam tangan dari sini sampai ke atas penuh jam tangan, benar nggak? Ya kan. Nah, bentar ya teman-teman. Masya Allah, sahabat-sahabat. Yang ke Makassar siapa aja? Yang lebaran di Makassar siapa aja? Yang ke Makassar, maksudnya yang ke Makassar siapa aja? Ada nggak? Nggak ada ya? Yang lebarannya di Makassar. Oke teman-teman yang ada di bawah dan yang ada di YouTube, saya Bang Suma ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, kalau ada kata-kata atau kemudian ada ucapan, ada penyampaian Bang Suma yang tidak sepantasnya ya, dan tidak sepantasnya, maksudnya tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Mungkin ada yang hilap dari penjelasan saya, ada yang keliru menurut teman-teman semua, ada yang salah dari penjelasan saya, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Hilap ini tanpa disengaja teman-teman, tapi karena memang ilmunya masih kurang, Bang Suma masih perlu banyak belajar gitu ya. Bang Suma masih perlu banyak referensi-referensi kemudian untuk memahami Islam itu lebih dalam. Bukan kenapa Islam itu penjelasannya, pemaparan materinya itu terlalu luas. Jadi memang harus yang menjelaskan Islam itu sebenarnya memang harus orang yang ahli gitu ya, yang ahli gitu ya, yang memang betul-betul ilmunya bersanad. Kalau Bang Suma kan boleh dibilang memang masih tahap belajar. Jadi kalau ada penyampaian saya yang mungkin bertentangan atau tidak sepaham, ya Bang Suma mohon dimaafkan. Apa ini Adinda ini? Najak mau naik kah? Coba kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini dek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat bang? Seperti biasa sehat. Alhamdulillah. Kok serak-serak banjir gitu suaranya bang? Flu kan? Oh. Flu. Oh flu, masya Allah. Itu di rumah atau di kantor itu bang? Di rumah. Oh, di rumah itu. Oh. Di rumah, di ruang kerja. Mana otennya? Gak ada bang? Gak tahu ini dek. Yang nantang kemarin siapa bang? Ini siapa? Si Ferdinand. Aku masih nunggu sampai sekarang. Sudah Masih nunggu. sama jenengan? Teman kita yang langsung chat.
teman-teman kita yang langsung ngechat. Oh, Iya. dia pendeta bang ya? Dia politikus yang sudah nggak laku. Politikus yang sudah gak laku. Oh, ke Orang politik. orangnya ini orangnya PDI apa PKI? Lupa saya. PKI, Iya. PDI kayaknya PDI. Partai Kristen Indonesia. Ya. Partai PDI iya betul. Iya iya. PKI juga bisa. Pasukan Kristus Indonesia. Polsang iya betul. Saya tunggu itu debatnya itu bang. Kalau memang dia itu kan dia tuh yang nantang tuh. Iya betul. Dia yang nantang kita gitu. Gerombolan kita dibuatnya. Katanya kita ini gerombolan. Iya. Entah gerombolan apa Anu kita lagi ini. apa namanya itu ya, bahasanya itu kan kayak ahli banget sudah Bibelnya itu. Ya itu dia makanya. Benar. Ini Oten bisa nggak Oke dinaik? siap bang. Saya putus. Ya. Oten. Gimana deh? Harus Iya. harus live juga bang. Jadi Oh, saya putus gitu. dulu bang ya. Oh iya deh, iya deh, iya deh. Siap. Lanjut. Kiriman kita sudah nyampe. Udah dong. Dari Mas Adri. Dari Mas Adri. Iya. Iya sudah. Udah. Alhamdulillah tadi belum bang. Alhamdulillah, masya Allah. Saling mendoakan kita ya, Dek ya. Amin. Saya itu tetap pantau dari belakang bang. Aman bang. Saya juga selalu ngintip. Antum Bagian dialog. bagian yang doa di belakang bang. Antum kasih materi, saya ngikut ya. Saya biasa ngintip di bawah. Masya Allah. Siap. Jazakallah khairan katsiran bang. Ya Dek, sama-sama. Itu maksudnya apa tadi itu? Adik saya itu, Gus Suhafi. Maksudnya gimana itu? Kok tidak naik? Maksudnya kok beda? Biasanya kan kotak kecil. Dia kotak kecil di samping-samping, kok beda ya? Ini kita mau saling mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Kita ingin saling maaf-maafan satu sama lain. Dia saling memaafkan, saling ini apa lagi nih? Fandi. Dandutan weh. Saya live di YouTube. Matiin aja dandutnya. Bu, siapa yang nyanyi? Bu Uti. Oh, ini sebelah. Saya live Dinda live. Mohon maaf ya. Oh, dia ada dengar musik di samping, ada tuh temannya dengar musik. Betul. Benar. Benar. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Kita tunggu Bang Handi ya, moderator kita ya. Mudah-mudahan beliau bisa naik. Ini juga bincang-bincang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Yayan. Ya, saya dari Madura Bang, Jawa Timur. Madura, Jawa Timur. Lebaran di mana, Bang? Di rumah Bang. Oh, di rumah. Iya. Nggak, hanya menyampaikan ini aja, selamat Idul Fitri. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idhin wal faizin. Masya Allah. Amin. Kullu am wa antum bi khair. Bi khair. Syukran. Madura ya. Madura Bang. Madura. Belum ada Bang apinya di Madura. Madura ada kita. Ada teman-teman. Siapa Bang? Ada. Cuman pastinya saya enggak ini.
Udah hafal. Iya. Madura. Iya. Oke. Madura. Madura. Madura itu Pamekasan tepatnya. Pamekasan ya. Iya, Oke, betul. sip. Mana teman-teman kita ini? Ditantang sama Ferdinand gimana bang tanggapannya bang? Ya, saya sudah layangkan jawaban untuk hadapi Saya beliau. nunggu itu bang. Kalau memang ini menarik gitu. Iya, insya Allah. Kita hadapi dia. Yang penting dia bawa akal, itu aja intinya. Ya maksudnya kan banyak ilmu nanti. Gimana gitu. Insya Allah. Penasaran gitu. Sip. Semoga aja ya beliau Amin. benar-benar mau terima tantangan. Mau pertanggungjawabkan gitu loh maksudnya. Betul. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. komandan Komandan pramuka. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fi. Iya teman-teman, gimana Lebaran di mana ini? Pulang kampung? Kampung. Berarti mudik? Nggih, mudik di Jember ini. Madura juga. Madura juga. Sama kayak Tadwafi itu. Siap. Masya Allah. Madura swasta ya. Madura swasta. Madura. Baru sekarang sempat menyapa abangku ini. Panglima. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, iya. Dan saudara- Gimana Bang? Dan saudara-saudaraku yang sudah hadir di sini. Mohon maaf Gurandaku. Iya. Alhamdulillah bisa juga Kumpul di sini. bincang-bincang dengan Gurundaku ini. Sehat selalu Gurundaku. Insya Allah. Allah. Sehat Mana selalu. ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Itu yang bikin Mana luar ayatnya? biasa Gurundaku. Siapa namanya? Octavia. lagi Kalau masa murah aku sini pas Gurundaku, lagi jadi nggak naik-naiknya bisa itu buka loh, open ini. Bang Zuma. Gerundaku lagi masak buras ini, jadi nggak bisa buka kamera. Ada kalimat-kalimat tuyul gitu. Ya Allah. Iya. Itu yang betul-betul membekas di hatiku tuh. Puas rasanya aku. Diguling memang si kiamat itu hari itu. Alhamdulillah. Jadi kasih kesempatan ya. Betul-betul. Kalau kata-kata Bang Zuma itu yang khas itu yang aku ingat itu tuyul. Yang Bukan Kalau saya nenek Nenek mau kalau saya nenek mukiper bang. Kalau saya nenek mukiper itu. Iya. Gerundaku saya sebenarnya orang Sulawesi juga. Oh ya? Iya, saya orang Mandar Gerundaku. Oh. Saya di orang Polewali. Tapi Masya Allah. alhamdulillah merantau ke Kalimantan. 93 saya merantau ke Kalimantan, dapat jodoh di sini di Kalimantan Selatan saya sekarang Gerunda. Iya. Di Kalimantan Selatan ada ya api. Kalimantan Selatan. Kelihatannya sih ada, iya. Saya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan. Saya. Iya. Masya Allah. Kalau di Majeknik kan ya? Polmas. Dari Polmas ya? Benar nggak? Dari Polmas. Kok Polmas itu orang-orang fanatik di sana. Ada beberapa guru kita, wali-wali kita yang dari sana, dari Polmas. Ini kemana senior-senior ini pada masih tidur kayaknya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa sapa. Aku panggil abang ya.
Iya, memang namanya memang Bang Zuma. Aku panggil abang. Saya suka dengan debater Bang Suma. Saya lebih semua para api aku sanjung, hormat. Saya hormat. Masya Allah. Saya salam dari Jayapura, abang Suma. Jayapura, Masya Allah. Saya suka kemarin waktu berdebat sama Bongbong. Ngomong lontar langsung. Saya bilang, bikin malu orang Jayapura, bikin malu orang Papua. Bikin malu orang Papua. Iya, dikit lagi. Saya turun. Iya. Kira-kira Gurunda. Iya, gimana Bang? Kira-kira Ferdinand itu ada ilmu nggak masalah ketuhanan itu? Bisa jadi. Kayaknya kalau soal dunia mungkin ya hebat lah ya kan. Iya betul. Tapi kalau soal membahas agama, kalau lain kelasnya, aduh, terlipat-lipat nanti itu Gurunda. Yakin saya itu. Kayaknya satu ronde TKU deh. 5 menit, saya pastikan 5 menit terguling dia, terlipat. Izin Bang, saya mau turun Bang. Mau sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bang Suma? Salam Bang dari Manado. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Suma, aku turun dulu ya. Terima kasih sudah sapa-sapa di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke Bang. Bang Suma. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kuku merah ya. Tes. Oke. Apa kabar Bang Suma? Iya balik masih Maka Yolo Gurunda. Sehat selalu, Gurunda. Saudaraku, Masya Allah, makasih. Satu pesanku Gurunda. Iya, agak tuh. Mohon jangan terlalu begadang itu. Saya tidak mau kalau Gurunda aku sakit. Alhamdulillah. Ya Gurunda ya. Iya, Jangan baik. begadangnya. Itu. Ya, Jangan terlalu siap. begadang itu. Saya tidak mau kalau Gurunda aku ini sakit. Siapa lagi yang mau kita kalau lain Gurunda? Kita ini tidak tahu ilmu. Masya Allah. Jadi saya mudah-mudahan Gurunda aku sehat walafiat bersama keluarga Amin. cinta. Amin. Betul. Dijauhkan dari segala marbahaya, dijauhkan dari segala fitnah dunia, Amin. dijauhkan dari segala keburukan dunia, Amin. dan selalu dijaga Allah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Masih Makkah Yolo, Pale. Ye, Bunda. ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang. Aku Palembang. Timur, Bang. Palembang. Iya, Masya Allah. Iya, gimana Bang? Sehat selalu, Gurunda. Sehat. Alhamdulillah sehat. Seperti yang abang saya lihat. Alhamdulillah. Iya. Salam Bang dari Kota Mobagu, Manado. Manado, Masya Allah. Iya. Saya sering hampir tiap malam Bang dengar itu debat apologet. Iya. Jadi tiap malam itu dengar sama ada Bang Zuma kan, ada Bang Iya. Andi. Tapi udah kadang lihat Bang Horis. Bunda Rahma juga. Bunda Rahma, iya betul. Motor gimana, Bang? Apa namanya? Jadi lucu dengarnya Bang Ferdinand itu. Iya, beliau mau diskusi katanya. Waktu itu nantang, begitu kita jawab tantangannya diundur setelah Lebaran. Ya nanti kita lihat benar nggak setelah Lebaran dia berani tampil gitu ya kan? Mana tahu dia cuman gertak sambal aja. Iya Bang, soalnya kan apa namanya? Dia kayaknya cuman berani di
piti-piti gitu, nggak berani naik komal Muslim. Iya. Dia juga kan kayaknya historinya juga nggak bagus. Iya emang dia kan mantan narapidana tuh, penghujat Islam memang dia kan. Iya. Belum lagi kebohongannya yang mengatakan dia itu mualaf pada saat itu. Tapi ternyata bukan mualaf. Itu dengarnya bang? Artinya dia bohong kan? Iya betul bang. Jadi dengarnya kayak gimana? Kayak pengen, kalau cuma di dekat itu, kasihan. Iya. Kalau sebenarnya orang Manado bilang, Pak bang, tamu ramas di leher. Diremas di leher. Mm-mm. Ya, kita tunggu aja. Mana tahu benar-benar dia hadir kan? Mending kalau dibandingkan dia, mending gua Pak Bom Bom Gitu. sambil hibur-hiburan. Pak Bom Bom juga ilmu minim juga. Iya. Sama aja sih. Tapi paling tidak si Ferdinand ini kan punya nama sebagai politikus. Iya. Bunda Rahma ada di bawah ya? Tapi bang, ada juga yang satu yang saya Iya, gimana? udah lama nggak ketemu sama Bang Zuma kali ya mungkin. Apa? Siapa namanya? Yang mana itu? Yang sahabat kita dari agama sebelah juga yang siapa? Bunda siapa ya? Siapa yang Advent itu? Oh, Bu Darni. Bu Darni. Bu Darni itu sudah 2 malam yang lalu kayaknya. 2 malam yang lalu kalau nggak salah. 2 malam yang lalu. 3 malam yang lalu kita masih diskusi sama beliau. Oh mungkin saya udah nggak ada Bu Darni kan. Oke Bang Randi. Maaf, Mungkin Bang Suma. Bu Nani kan pengagum Bang Suma itu tak? Iya. Hampir tiap malam Bang saya dengerin ini tim Bang Zuma sama Bang Andi, Bunda Rama. Terus ini gembas tentang perbandingan agama. Cuma ini yang kedengarnya ini yang dari saudara kita dari sebelah. Kayak gimana ya? Kayak udah dibilangin ngeyel ya gitu, bahasanya ngeyel. Kalau orang Manado bilang kepala batu. Kepala batu, iya. Oke, kita sapa teman kita yang lain. Mana tadi abang itu? Udah turun ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Acung, silakan Bang Acung. Assalamualaikum, Bang. Oh, kita di gua. Iya. Di mana Ki? Ya. Di Lu Timur, Bang. Lu timurnya di mana? Di Malele, Bang, semua. Malili. Iya. Jauh dari Balantang. Kota kantor bupati. Oh. Banyak Aslinya keluarga. saya orang Goa, Bang. Orang mana? Goa Burung-burung, Patalasang. Tempat wisata kita di situ di Burung-burung. Apa ke situ, Bang? Kapan mau kesini? Sekarang ada di Malele. Bulan depan mungkin, Bang. Bulan depan. Iya. Oh. Iya. Tiap malam lihat, ikuti. Dan ada yang ini, ada deh. Borek. Alhamdulillah. Terima kasih. Bang Iya. Ilmaku, Ilesir, Alawaliku. Kapan balik ke gua? Kapan rencana? Insya Allah habis lebaran ini, Bang, lebaran di sini. Oh, abis itu ke Makassar gitu. Iya, Bang. Oh iya, syukurlah. Kalau ada waktu kita ngopi-ngopi ya. Iya, terbiasa ke situ ke Hobbit. Oh biasa. Dekat di burung-burung. Oh gitu. Ketemu Iya. ketemu tim kita nggak di sana? Biasa ketemu, Bang. Iya. Oke.
Ya biasa bang, terlalu sibuk. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kehormatan bagi saya ini untuk Bang Juma juga. Saya naik di roomnya Bang Juma nih, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa kita bang. Salam kenal bang ya. Yo, salam kenal Bang Juma. Ya, masya Allah. Syukran, lanjut Bang Juma. Iya, makasih bang. Abang di mana? Ustadz saya di mana ini? Di Tangerang Bang Juma. Oh, Tangerang. Masya Allah. Iya. Santrinya banyak di sana bang. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Lamanya nggak kepingin menyapa saja sih sebenarnya. Iya. Kepingin menyapa Gurunda. Oke, sip. Kita sapa-sapaan minal aidin wal faizin ya kan. Besok mau lebaran kita. Siap. Iya. Saya berharap sih ada teman-teman Kristen yang bisa naik untuk berdiskusi gitu. Cuman teman-teman kita moderatornya belum ada yang nongol ini. Bunda Rahma kayaknya tidak monitor. Oke. Siap, mungkin ada dari teman-teman Kristen yang mau gabung, mungkin nanti saya bisa di bawah sebentar. Iya, insya Allah. Kita sapa teman-teman kita yang lain ya. Ya, assalamualaikum. Ada Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Batam Bang Juma. Iya, masya Allah Batam luar biasa. Kalau ke Batam ada saya di sini Bang Juma. Salam Bunda Rahma. Iya. Moderator di sini Bunda? Tidak ya? Oh, tidak. Silakan ya teman-teman Kristen yang berdiskusi. Ya, Bang Juma. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bang Juma. Iya. Bang Juma. Iya bang, makasih ya bang ya. Terima kasih atas hari. Iya, sama-sama. Izin turun dulu Gurunda, saya kasih kesempatan buat teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, sehat terus Gurunda, Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Rahma, moderator pusing nggak? Malah asal lu. Pak Risi Gulung Buburain. Napa kamu Indomie? Bang kalau lagi ini apa sedikit ada influenza sedikit memang. Iya, bari basak. Manremi Indomie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Juma. Salam kenal Bang. Semuanya. Siap. Aku juga dari Sulawesi nih Bang Juma. Alhamdulillah dinaikkan juga di sini. Aku sering nonton di sini Bang Juma. Aku sering nonton juga. Iya, alhamdulillah. Aku dari Makasih ya Sulawesi Bang. Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lagi ngomong Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Bang moderator? Lanjut sebentar ya Bang, sabar ya. Gimana Bang moderator? Aku dari Sulawesi Selatan dari Bulukumba Bang Juma. Oh, Kota Pinisi. Bulukumba. Benar nggak? Ya betul sekali. Banyak Daerah pantai di Bira. sini Bang Juma. Main ke sini. Oh iya. Abangku di Bulukumba. Iya pantai Bira Bang Bira. Apalagi di Bira. Iya. Nanti kalau kita liburan dihubungi Abang di sana ya. Betul sekali Bang Juma. Ini kan menjelang Idul Fitri ini rame-ramenya nih Bang Juma di sini. Betul. Tapi gratis kita Pak, gratis. Pantainya gratis Bunda, gratis. Kalau penginapannya itu mesti dibayar dulu. Kan ada penginapan tak? Woi banyak sekali penginapan di sini, pinggir pantai, pesisir pantai banyak. Banyak kepit penginapannya dia. Iya Bang. Ya Bang. Masya Allah. Luar biasa. Nggak apa-apa Bang Juma, aku diturunin, nggak apa. Cuma pengen sapa-sapa aja teman kita di sini ya. Alhamdulillah udah dinaikkan.
Sehat Iya, selalu iya. ya Bang Juma. Amin. Insyaallah, makasih ya. Semuanya Bunda Rahma, Makasih, teman-teman sahabat. jaga. Iya bang. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Abdi, apa yang disampaikan Bang? Silakan 1 menit, Bang Abdi. Ustadz ya, Bang Abdi. Lu, Kelihatannya sih iya. Termute. Bang Abdi. Lega saya ada Bunda Rahma. Enggak berubur aja gitu. Cucu Raja Salman, tidak J. Cucu Raja Salman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bunda Rahma. Salam kenal dari Aceh. Aceh, Masya Allah. Jauh juga ini Aceh. Oke. Kalau Aceh nih udah fanatik dia sama Bang Juma ini ya kan. Oh ya? Ya. Allah. Rame nih yang dia dari Aceh semua ya kan, yang suka lihat debat Bang Juma ya kan. Saya kalau Alhamdulillah. nunggu bukaan itu Bang dari jam 5:30 kok sini kan bukaan kan jam 6:30 sini Bang ya. Itu Iya. 1 jam itu sambil ketiduran dengar Abang. Asik juga berarti ya, nggak terasa waktu berarti kalau gitu. Nggak terasa. Hilang lapar kalau lihat Abang ya kan. Yang capek itu abangnya, Bang Zumanya yang capek dengan timnya. Makanya saya berdoa lah supaya Bang Juma sehat selalu ya kan. Amin ya Allah. Bang, itu kapan tuh sama Bang Ferdinand itu Bang? Katanya habis Lebaran. Itulah saya ada lihat VT-nya juga ya kan. Mudah-mudahan aja ndak memalukan Kristen. Itulah. Kalau Oke, Uni kita Rifa, sapa. Oh, belum ya? Uni Rifa nantang sama pendeta Bang Ferdinand katanya. Iyalah, semoga aja bisa terrealisasi ya kan. Oke Bang, udah selesai Bang ya. Kita ke Lovers. Siap. Bang Makasih. Lovers. Makasih Bang. Salam. Assalamualaikum Bunda Rahma. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita turunkan ya Bang ya, cucu Raja Salman. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin turun saya. Izin Wolfaidin Bang. Iya Ustaz, makasih Bang Abdi. Barakallahu fik. Bang Abdi. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ada Bunda Rahma. Di sini Bunda Rahma ingin mengucapkan ke Bang Juma, Bunda Rahma, Pododitan dan tim Mafi lainnya itu teruskan perjuangan, tegakkan kebenaran, dan saya yakin perjuangan Bunda Rahma, Bang Juma dan teman-teman semua itu diberi pahala yang setimpal sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya jujur Bang Juma dari awal dulu sempat resah ya kan dengan kegiatan-kegiatan teman-teman di sebelah yang mereka sering melakukan kristenisasi dan lain-lainnya kan gitu. Iya. Setelah dengan adanya Bang Zuma dan tim, ada Podonditan. Di sini saya sedikit lega Bang Juma. Ada yang membentengi akidah umat Islam kan gitu. Amin. Di mana domisilinya Bang? Domisili di mana? Batam, Banyak Bunda, pemurtad. di Batam. Hah? Oh, Di Batam. Iya. Jadi mungkin itu aja. Kalaupun ada teman-teman yang dari Hoten mau naik, boleh saya diturunkan Bunda Papa. Ya, terima kasih Bang. Kita turunkan ya sambil. Ya, oke Bunda Rahma. Terima kasih banyak ya Bang ya. Siap. Dukungannya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke banyak juga ini. Silakan yang Kristen permintaan ya. Pak siapa nih? Capek Bunda. Balas Bunda. Warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bunda Apa yang disampaikan Rahma. Bang Rafiansa? Silakan. Salam kenal Bang, saya dari panggil adik lah. Saya dari asal saya Minangkabau, orang Padang, tapi saya domisi di Malaysia. Sudah 45 tahun saya di Malaysia. Tapi saya betul-betul menyokong upload Indonesia. Dan juga saya baru merasa waktu kuliah dulu di Padang di Usuluddin, inilah masanya. Sebab zaman-zaman dulu kalau kuliah di Usuluddin, itu mau kemana kami itu?
Jadi Betul. sekarang baru saya tahu kegunaan Usuluddin di era tahun 2024, 2000-an lah. Suatu benteng bagi umat Islam. Jadi saya mengikuti adik Zuma dari awal. Bunda Rama, saya betul-betul menyokong kegunaan Usuluddin. Jadi saya walaupun di Malaysia itu nak berdampak kepada yang kita orang Muslim yang berkekurangan. Udah banyak nyimak di sana bang, di Malaysia banyak yang ini. Banyak juga Bunda, tapi kalau di Malaysia ini kebanyakan kan di daerah Sabah dan Sarawak. Itu kebanyakan yang dimurtadkan gitu kan. Iya. Kalau di daerah Semenanjung ini kita orang ini kebanyakan udah original Melayu. Jadi kalau Melayu tuh peratusannya tuh parsennya itu tinggi. Lagipun Islamnya itu memang konkretnya itu kuat. Iya, Masya Allah. Tapi kalau daerah Sabah Sarawak itu mungkin ada juga lah yang sedikit-sedikit sebab oten di sana yang kuat kan. Saya pernah dengar itu ada naik oten-oten dari Sabah Sarawak, tapi dia nyamar, dia bilang orang Indonesia. Oh gitu. Jadi saya betul-betul ucap terima kasih kepada uploget. Kalau Zuma peringkat adik, saya kuliah dulu di UNAN di Padang. Tahun 88 habis. 88. Jadi Usuluddin itu kalau kemana mau diarahkan di zaman itu 88? Betul. Mau kemana perginya lulusan Usuluddin ini? Jadi 88 kebetulan saya merantau ke Malaysia. Ialah jadi guru-guru agama gitu kan. Masya Allah. Jadi kepada uploget adik-adikku semangat terus. Ini kita bukan kalau dikatakan debat memang debat. Tapi tujuan itu saya suka untuk benteng. Benteng akidah. Benteng akidah betul, benteng akidah untuk yang agamanya yang baru-baru kenal, yang istilahnya agama KTP kalau di Indonesia kan. Iya. Betul. Jadi saya dari Malaysia menyokong, teruskan, jangan sampai putus asa. Dan banyakkan pelapis lagi adik Zuma. InsyaAllah bang. Jadi itu dari saya dari Malaysia. Nama saya sebenarnya Masri bin Said. Asal dari Padang. Original Padang. Jadi merantau di Malaysia. Berdomisili di sini sudah 45 tahun. Alhamdulillah. Tapi insyaAllah sering balik ke kampung. Siap. Oke, adik Zuma. Saya amin. Terima kasih ya bang. Jangan sampai mengalah gitu. Insya Allah tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih dukungannya bang, abangku. Sehat terus, salam sama keluarga. Amin ya robbal amin. Yang terakhir, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, uploget Bunda Rama itu saya suka Andi Selebes. Dan yang suka saya lagi satu yang tak mau naik di uploget ini, Kiai Nama. Iya. Itu tuntunan saya betul itu. Iya. Masya Allah. Oke, kirim salam semua. Baik. Makasih. Bang Ade Yong, Bang Ade. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anda, gimana kabarnya? Baik. Udah lama. Kabar baik. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa. Kemarin ke Bandung, nggak ada yang ngasih tahu, ya Allah. Masa sih? Nggak ada. Ya ini kan kita mau ke Bandung lagi bang habis lebaran. Boleh aku ikut? Boleh aku nemenin? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya bang, gitu aja, saya lo aja lah. Siap. Bang Ian aja nggak sempat jumpa waktu itu. Beliau sakit. Nggak tahu kabarnya sekarang gimana ya, Bang Ian ya? Ya, nggak tahu tuh. Saya tuh belum ini lagi, saya belum ngubungin lagi Kang Ian. Sehat-sehat ya Bang Juma ya. Sehat. Seperti yang antum lihat, tetap sehat. Ya.
Habis makan ayam Mohon tadi maaf pagi. lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun Guru Nda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bang Ade. Ya Bang Ade. Tadi dengar Bang Juma katanya tadi pagi makan ayam, emang bisa Bang? Dalam hati. Ayam rohani. Dalam hati? Oh, ayam rohani. Kalau aku makan daging ayam Bang. Ya mentah. Silakan. Aku kira abang mau idil lagi diskusi. Bang, resikonya tinggi kalau abang diskusi pakai akun sayang. Akunnya ada gede gini. Iya, ntar aja. Kalau ada OT naik kita sliding aja dulu. Udah kuat akun saya ini. Mana akun Sadli? Nggak ada. Dia ini sama temen-temennya. HP-nya jangan abang kasih HP lain dia. Gitu ya. Iyalah, HP-nya tinggal. Kok pergi-pergi aja kau? HP kau tinggal gitu. Iya, iya. Bisa juga. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bang? Sehat Bang? Baik, sehat, alhamdulillah. Seperti biasa. Sehat. Kira-kira kapan Bang? Ada live debat lagi kapan Bang? Pengen nonton Bang, sorry Bang. Sekarang ini kalau ada yang oten yang naik, kita diskusi. Kita tunggu mereka naik ini. Silakan naik ya teman-teman Kristen, naik kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, cuma Bang masih sakit. Gimana kabar beliau? 2 hari yang lalu kontak saya ngobrol hampir 2 jam ngalor ngidul tentang semuanya lah ya kan, ngobrol-ngobrol ya. Dia salam juga buat teman-teman sama bilang waktu yang di Jakarta aku telepon aku jemput apa gimana nih ya kan? Sakit beliau. Pas di Bandung pun aku ngasih tahu Bangnya itu lagi di Bandung, gimana nggak ke sana, ini lagi gini. Komunikasi kami sakit beliau. Iya, saya juga teleponan. Terus 2 hari yang lalu lah, hampir 2 jam aku ngobrol. Tapi agak mendingan Bang. Udah. Alhamdulillah. Jadi asam lambung. Iya, asam lambung. Oke, gitu aja. Untuk yang lain, Burdahma, blokir ya semuanya. Minal aidin wal faizin lah. Minal aidin wal faizin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah ini akunku asli, cuman ini baru bikin. Satu lagi Bunda Rama, jangan lupa cek sound lagi ya. Oh, takbiran sebentar. Jackson. Oke Bang. Jackson. Terima kasih Bang Iman. Akun baru guys, tolong di follow nih biar bisa live nih akun baru. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tabe minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, Bang. Barakallahu fiik. Sehat selalu. Alhamdulillah, insyaallah. Begitu juga dengan yang mendoakan. Amin. Semoga lebih jauh lebih sehat daripada yang didoakan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa di bawah dibilangin aku nyamar? Aku nggak nyamar, ini akun asli cuman baru bikin. Aku ulang lagi dari awal, blokir permanen 1. Aku sepak lah nanti di bawah ya. Kemana gara-gara di report ya? Di report oten. Bilang iya akunku habis, gak ada yang bisa live. Ya gitu. Awas kliennya aku simak nanti di bawah itu. Agak senang. Noleng kakak wae sering lo menret tapano bawa na ya. Oh kasih nah. Iya sereng pada selama. Ya pada selama. Iya. Tiki Palemon Roy. Riau mako kue Riau. Oh Riau, ya. Iya. Iya, selamat. Enggak Ustaz Sugi. Iya. Iya. Selamat gitu pada selamat di. Iya, amin. Oke. Ayo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Naik lenten nenek. Bisa nggak buka ini? Kira-kira ada kajian ke Jakarta nggak Bang? Buka apa Bang? Habis Lebaran insya Allah.
Habis Lebaran, insya Allah kita ada jadwal di Jakarta. Daftar gratis gak bang? Kalau aku mau ikut nih soalnya. Gratis apaan? Gratis gak kajian yang gak bayar kan? Di masjid mana bang? Pengen ikut soalnya. Kajian. Bukan kajian, bukan kajian. Kalau saya bikin kajian itu nggak pernah bayar. Pernah bayar. Setahu saya selama ini saya bikin kajian saya yang bayar. Ada urusan bisnis, Bang Zumar. Iya, tapi kalau mau jumpa, mau ketemu nggak apa-apa. Ada jumpa pens. Mungkin ini bisa buka komal ya. Blokir atau Bunda Rahma buka Api komal. Kepri bang, pakai api Kepri bisanya. Api Kepri. Bunda Rahma? Iya. Bisa. Bunda Rahma aja kalau gitu ya. Oh, ini Tapi Bunda Rahma ini kadang nggak standby 3 monitor di roomnya. Gitu. Bisa lah, aku standby. Ya udah kalau bisa Bunda Rahma, tapi jangan tinggalin lama kali ya. Nanti orang naik 1 jam di bawah baru dinaik nama dia. Aduh. Ini itu harus ditutup, ini suaranya besar kali. Ini udah dari sononya Pak. Ini gak pakai soundcard loh. Oke. Jadi dirungkat aja gue. Iya, teman-teman kita rungkat. Saya stres saya di komal sendiri, nggak bisa. Oke, siap. Jadi Bang Awi, Bang Islami. Waalaikumsalam. Kok bisa stres sama komal sendiri Bang? Di rumah Bunda Rahma ya. Iya, habis ini Bunda Rahma buka kita di sana ya teman-teman. Oke, siap. Oke, siap. Oke, saudara. Baru kali dilihat Bang Zuma stres. Enggak, saya enggak. Saya nggak tahu caranya tutup mic-nya itu. Tutup mic, gambar mic Bang. Udah. Nih, Abang. Udah. Udah ya, Bunda Rahma buka ya sekarang ya. Baru kali dilihat Bang Zuma panik. 1,3 teman-teman 1,3 silakan nanti pindah ke Bunda Rahma, kita naikkan Oten ya. Sahabat-sahabat yang belum sempat dinaikkan, mohon maaf kita harus berpindah ke komalnya Bunda Rahma. Di sana aja kita sedang. Sini pusing aku, pening kulihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma buka. Oke, turun. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Barakallahu fiik minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup ya, Dek. Iya, Bang. Yuk. Ya Bang, makasih ya. Yang ditujukan untuk pengiriman jarak jauh. Makanya kalau habis dari toilet itu Bang, lagi sholat itu Bang, pas Abang ngomong turunkan, langsung lari kita itu Bang. Biar Abang tahu Bang. Aduh. Nggak gampang buka komal Bang. Kau ya error kau ya skincare aja kau bahas ya. Mana kau mau kirim aku skincare baluap? Assalamualaikum Abang Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Gak enak kan Bang buka room, kayak gitulah Bang. Pas kadang lagi sholat.
Tadi saya monitor, saya monitor. Bukan ndak kalian. Ternyata masih pada beraktivitas. Jadi kayak mana nih? Kayak gitulah bang, kadang kami lagi sholat, pas dengar abang turun itu kami lari lagi, bang coba minta turun tuh. Ah itu, kalau agak lama kami nurutkan berarti kami lagi sholat tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Zuma, ini ada oten di Facebook mau nantang Bang Zuma debat, katanya mau nanya Ya di soal Facebook pula. Ya, kita tunggu di sini, silakan datang. Udah aku kirim linknya, tinggal dia masuk aja. Siap. Yang penting dia bawa akal tapi ya, jangan congor aja yang dibawanya. Justru dia malah menghina abang tuh, gimana tuh? Oh bagus, artinya dia punya senjata kapasitas untuk berdiskusi. Ya soalnya di Facebook di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Argumentasinya di Facebook gimana? Di grup debat itu banyak banget Pak. Cuman kemarin tadi kan udah Kak bilang kalau berani TikTok. Cuman dibilangnya nantilah katanya gitu. Alasannya bilang nanti tapi ujung-ujungnya orang tuh kabur semua. Ya biasa memang kalau orang ngetik itu lincah ngetiknya. Karena copy paste kan. Giliran ngomong nggak bisa. Udah banyak kayak gitu. Banyak kali pun. Maksud aku kan daripada orang tuh berkoar-koar di Facebook, bagus kok ajak ke TikTok. Iya betul. Oke, kita sapa. Itu aja yang disampaikan Ukti. Iya. Yaudah saya izin turun ya Bang Zuma ya. Ya, makasih ya. Sampaikan kita tunggu ya. Iya. Yaudah sekalian mau minta izin mohon maaf Iya. Yaudah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita siapa namanya tulisan apa boleh? Bu. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma boleh izin tanya? Iya. Untuk mendekati seseorang yang tidak percaya agama itu bagaimana ya Bang? Seseorang tidak percaya agama. Iya. Ateis. Ateis kan kalau nggak salah. Agnostik bang. Ya agnostik. Betul. Agnostik itu berarti dia sudah melewati beberapa tangga itu. Sudah pernah bertuhan. Sebelumnya dia ateis Bang. Cuma saya dekati pelan-pelan. Saya yakinkan kalau di dunia ini pasti ada penciptanya gitu loh. Tapi dibilang nggak ada. Ya sebelumnya ngeyel Bang. Cuma sekarang dia yakin benar-benar ada campur tangan Tuhan gitu. Cuman kata dia itu agama itu apa ya? Hanya produksi ego dari manusia gitu. Produksi ego dari manusia. Ya artinya karena orang itu tidak berdaya melawan kebenaran, sampai dia harus menggunakan kekuatan akalnya untuk menolak adanya Tuhan. Nah sekarang kalau dia percaya ada Tuhan, berarti dia harus mengakui bahwasanya ada yang menciptakan ini semua. Nah ketika skala kecil aja di rumah tangga kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya anak. Tentu kita menginginkan kemudian adanya aturan yang mengatur mereka. Kalau skala kecil aja orang tua, orang di rumah menginginkan aturan terhadap anak supaya anak ini kemudian hidupnya benar, tidak celaka,
tidak kena musibah dan seterusnya, maka tentu dibutuhkan keteraturan. Nah, itu skala kecil aja butuh keteraturan. Apalagi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tentu menginginkan adanya keteraturan terhadap siapa? Terhadap hambanya, ciptaannya. Keteraturan inilah yang kemudian disampaikan melalui kitab suci, dibawa oleh para nabi. Maka yang menjadi bahasan selanjutnya adalah harus percaya ada Tuhan, ada nabi, ada aturan. Nah, yang dicari Tuhan mana yang benar dan aturan mana yang benar. Pangkal untuk memahami itu akal, bukan yang lain. Gitu Bang. Jadi pasti ada aturan yang diwahyukan, yang diturunkan oleh Allah, nggak mungkin tidak. Nah, aturan itu di mana? Di Al-Quran atau di kitab suci yang lain? Itu. Tinggal itu yang harus disampaikan kepada teman kita itu. Pasti punya buku panduan, tidak mungkin tidak. Karena Tuhan itu menginginkan kemudian keselamatan, menginginkan kemudian adanya ketaatan ciptaannya kepada dirinya. Sama orang tua menginginkan kemudian ketaatan anaknya kepada mereka sebagai orang tua. Gitu. Iya Bang. Cuman kan saya eman kalau sampai jatuh ke paham oten apalagi gitu. Ya kalau dia cerdas, nggak mungkin dia masuk ke situ. Kalau dia menggunakan kekuatan fikir, karena tidak mungkin Tuhan itu jadi bukan Tuhan, Tuhan jadi makhluk, itu nggak mungkin. Kalau dia menggunakan kekuatan akal. Ya, tapi kembali lagi ke hidayah Bang. Kalau nggak ada hidayah, mau kayak mana? Biar kita bersusah payah kemudian mengajarkan mereka. Kalau memang hidayah nggak mau, intinya mereka menolak, pasti susah. Tapi tetap aja disampaikan. Iya. Sebetulnya hidayah itu dijemput atau ditunggu sih Bang? Ada yang dijemput, ada juga masing-masing tergantung. Ada yang hanya mendengarkan azan, hatinya lembut, masuk. Ada yang setiap hari kita berdiskusi dengan mereka, ya sama aja, gak masuk. Karena hatinya mereka kunci. Gitu Bang. Baik Bang. Kalau gitu ya udah gitu aja sih Bang. Terima kasih Bang ya. Iya, sama-sama Bang. Bunda Rama, blokir permanen. Assalamualaikum warahmatullahi Guru Bang Juma, saya mau nanya nih Bang. Iya. Bang, saya kan kerja di operator nih Bang, operator beko nih Bang. Iya. Jadi ada kawan saya satu kerja sama dia Bang. Dia oten tuh Bang, tapi dia berpartisipasi sama saya yang bahwa Alfa dan Omega itu dia berpedoman bahwa itu Tuhan Yesus itu katanya Bang. Itu Bang yang saya WA sama Abang itu Bang. Iya. Bagaimana kita jelasin sama dia Bang bahwa maksudnya Alfa dan Omega itu gimana penjelasannya Bang? Mohon Bang. Terima kasih Bang. Alfa dan Omega, Alfa itu huruf A, Omega itu huruf O. Apa artinya? Artinya apa? AO. Apa artinya AO? Saya juga bingung. AO itu artinya apa? Yesus adalah A, Yesus adalah O. Maksudnya AO Tarsan gitu. AO itu. Kalau awal dalam bahasa Yunani kan arke, akhir kelos atau telos. Gimana mau dikatakan Yesus itu Tuhan? Nah, dia cuma AO, cuma Tarsan pun. Mudah-mudahan bukan karena itu penampilannya kayak Tarsan. Makan ikan goreng bagaimana? Tarsan kan makan pisang, nih makan ikan goreng Bang. Oh iya juga sih. Ya, ya anggap saja Tarsan modern.
kata beliau gini bang, karena dia berpedomankan bahwa awal dan akhir gitu bang. Bagaimana ceritanya Yesus awal dan akhir? Nanti ibunya ngeden baru dia ada. Mana duluan ada, Maria atau ibunya? Yesus atau ibunya? Ya. Suruh aja jujur dulu aku ya. Duluan mana ibunya atau Yesus? Ya kalau kita muslim ya ibunya dulu lah bang. Jangan kita, dia suruh pakai otaknya, jangan dipensiunkan otaknya. Iya betul bang. Tapi bang bagaimana kita jelasin sama dia supaya dia nangkap gitu bang? Namanya orang kafir. Kita jelaskan seperti apapun pasti dia ngelak. Jelaskan aja yang kita tahu. Yesus itu manusia. Kalau dia tidak makan lebih dari kesanggupan tubuhnya pasti mati. Tidak minum pasti mati. Tidak buang air besar selama sebulan kena kanker usus. Jadi kalau dia misalnya makan kacang hijau selama sebulan, kemudian dia tidak bisa tumbuh di dalam itu kacang. Begitu buka celana, yang keluar dari anus rumput, daun-daunan, daun kacang tumbuh di dalam. Iya benar bang. Iya, teman-teman kalau mau praktekkan tahan sebulan, coba makan kacang-kacangan, jangan jangan dikunyah. Kacang mentah tapi ya. Jangan kaget kalau keluar di lubang hidung tumbuhan merambat. Gitulah. Iya. Terima kasih Bang Juma. Bang Juma, itu salam saya dari Aceh nih. Saya di mana Aceh nih Bang? Baik. 3 bulan panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sondi. Barakallah. Waalaikumsalam. Iya. Izin turun dulu Bang. Iya, Minal izin wal faizin Bang. Mohon maaf lahir dan batin Bang. Iya, sip. Bunda Rama, Bunda Iya, Esti, Bang. semuanya teman-teman. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba aja Tuhannya tidak beres sebulan. Tumbuh itu kacang 3 bulan panen katanya. Gimana Anda? Tabe Aji Darni sehat ke? Siapa Aji Darni? Aji Darni siapa Aji Darni Bang? Siapa kata Bang Andi kemarin tuh? Oh Aji Daming. Aji Daming, Tabe Aji Daming gitu ya. Tabe pula tuh. Kapan itu pemutarannya? Baru mau ini, Kanda baru mau produksi, baru mau pengambilan gambar, insyaallah. Nanti kalau seandainya udah ini kasih tahu aja biar nanti anak-anak mahasiswa tuh disuruh kan nonton. Itu dia maksud saya semalam. Ada senior kita, nanti dia gerakkan mahasiswanya di seluruh Indonesia, akan gitu. Keren. Oke, dilanjut. Aji Daming. Buat Bunda Rama, Esti dan rekan semua, mohon maaf lahir batin. Ya udah. Sama-sama udah. Aku juga mohon maaf lahir batin. Jadi sekarang nama Bang Juma udah kita rubah ya, Aji Darning ya. Aji Darning. Haji Daming. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Daming itu tokoh di Betawi, tokoh silat, guru silat. Pas kali Bang Juma pandai silat kan? Mana ada. Saya cuma membayangkan Tuhan tidak Corokan. Habis itu dia makan kacang-kacangan tumbuh ya dalam perutnya. 3 bulan kemudian panen katanya. Ada yang ngetik tadi tuh bikin aku ketawa. Bang, tanggung Bang, udah jam berapa lagi buka puasa Bang? Jangan bikin batal Bang. Sabar Bunda.
Silakan. Iya teman-teman ya aku kasih tahu ya nih teman-teman coba yang agama Kristen aja yang naik. Ini kita lagi room diskusi itu satu. Ini room Bunda Rama bukan room saya. Itu kedua kalian kalau naik kalau ada orang ngomong kalian diam dulu. Kalian ada orang ngomong kalian assalamualaikum ingat ngucapin salam itu sunnah menjawabnya wajib. Jadi kalau ada orang ngomong jangan kalian langsung ngomong diam dulu nanti juga ada waktunya host menyapa ya jadi teman-teman ya jadi nggak bareng ngomongnya apalagi kalau ada Bang Juma lagi diskusi tiba-tiba naik assalamualaikum Bang Juma itu konsentrasi hilang mau ngomong apa tadi ya paham kalian di situ makanya kadang kalau Bang Juma kadang kalau lagi diskusi itu nggak dinain orang jadi paham ya teman-teman di bawah ya. Oke, kita sapa dulu merek TV nih. Paham, Bu Guru. Sony merek TV. Ya, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pula nama Muslim Sony. Gini Bunda Rama apa yang mau disampaikan jangan panjang ya diturunkan apa yang mau disampaikan Sony. Oh iya. Waalaikumsalam Cai Suri. Semoga saja Jumardin kayak gini berlanjut. Cepat Bang, kita kasih amin. Iya. Bang Zuma lagi puasa nih jadi nggak bisa terbanyak ini. Silakan Bang Sony. Agak tuh. Ya dilanjut aja dulu. Saya masih membayangkan kalau mau Tuhannya tidak kacang panjang, kacang hijau. Iya Bang Sony, barakallahu fiik. Sehat ya Bang? Ya sehat Bang. Selamat berjuang Bang Juma. Siap. Ya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Semuanya lah saudaraku yang di sini. Iya Bang. Ya. Nah, tadi malam pun saya sampai jam berapa itu sama Bang Juma itu saya dengar terus. Alhamdulillah. Oke Bang, kita turun. Udah ya Bang ya. Makasih ya Bang ya. Oke Bang Juma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Jumardin apa yang mau disampaikan? Ya silakan Jumardin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen yang naik ya saudaraku. Silakan. Agak tuh Jumardin. Bang Juma. Baik, Masya Allah. Mbak Dece Sisa. Alhamdulillah. Saya hanya berpikir kalau Tuhannya orang sebelah tidak sebulan. Dari tadi tuh. Melebihi bagaimana mi perutnya kayak anu mi kodong perutnya kembung. Tidak kembung ya, tumbuh di dalam kacang-kacang. Keluar di hidungnya, matanya, telinganya kecambah toh. Jangan lupa di follow akun gue. Dah, Bang Juma gak usah didengar weh. Di follow akun gue ya weh, di follow biar bisa live. Yang banyak tumbuh itu Lombok. Aduh. Jadi kalau jalan, itu dong, jalan Tuhannya. Itu jadi pohon bonsai. Itulah kemudian resiko kalau menuhankan manusia yang kayak gitu. Lagi di jalan Bunda blokir atau lagi kipas? Enggak, suara kipas ya, enggak kepanasan. Bunda Rama nggak masak daging. Apa kau bilang Jumardin? Jumardin silakan. Halo. Agak tuh. Ini yang saya mau tanyakan ini. Apa? Di sini di tempat agak heran ini di tempat aku ini mati sama itu apa mati? Babi. Oh. Babi. Bagus di sini. Di mana itu Bang? Di sini di Mamuju. Mamuju banyak babi di sana. Nah, banyak babi di sini. Pasti kurang Kristen. Semua itu babi-babi itu mati. Panggil teman-teman tak yang beragama Kristen ke situ, habis itu. Biar jejak-jejaknya itu mati semua, bekas kakinya tidak ada, hilang semua. Kenapa bisa? Tidak tahu. Ada pasukan pangelak mungkin. Semua itu. Pangelak pemburu babi. Apa? Pemburu babi, pangelak. Enggak juga. Jadi, ya, kenapa Jepang? Tidak kita diburu di sini. Mati sendiri. Habis. Iya, mati sendiri. Jadi ada bangkainya.
Ada bangkainya kita lihat Pak. Hah? Ada bangkai babi banyak. Bangkainya habis juga di sini Pak, membusuk sama dulu itu. Mungkin nak kena penyakit sarampa atau DBD. Yang mengherankan juga itu Pak. Burung mungkin bang, burung. Atau kena flu burung. Penasaran Pak. Kena cacar mungkin bang, cacar. Ayo curhat lah. Kemarin pano ini sih. Kan lagi babinya cacar api. Kita tuang ini bang, mungkin satu. Jangan pakai Pak, jangan pakai pusing syukur itu. Nggak ada makanan nak resteng yang mati semua itu. Kenapa Pak? Lanjut Ki. Yang kita lama Pak. Mungkin silakan. Tanda-tanda ini. Tanda-tanda apa Pak? Tanda-tanda yang dilarang makan ini. Mungkin tanda ini. Tapi hati-hati Ki. Kalau habis mie babi kita itu nak makan. Kita yang dimakan. Karena semua halal bagi mereka. Hati-hati. Jaga-jagain Pak. Jangan senang kalau babi habis. Tiba-tiba hilang paha atas satu. Udah tidur Ki. Tidur bangun paha hilang sebelah. Ternyata sudah dimasak capcay. Itu aja Pak yang disampaikan ya, keluhannya tentang babi. Itu bilang itu yang babi dipelihara semua mati Pak. Oh, yang dipelihara. Oh gitu Pak, apa masalahnya? Mungkin wabah penyakit babi. Iya, biar babi yang dipelihara mati juga. Peliharaan tak berapa yang mati kita? Apalagi itu yang berkeliaran, ikutan juga mati semua. Pelihara babi, Pak, pelihara babi. Pelihara. Tidak orang Islam Pak. Kira. Oh, iya Pak. Di mana Ki di Mamuju? Saya enggak. Sumatera Barat. Cuma saya berdekatan dengan dengan Ngoteng. Di mana itu Mamuju mana? Di Kecamatan Sampaga. Oh. Dia dilewati sedikit kota Mamuju. Iya. Iya, daerah kelapa sawit ya. Daerah kelapa sawit ya Bang. Bukan area coklat. Ada juga kelapa sawitnya tapi ya masih banyak coklatnya Bang. Iya. Oke Bang. Udah cukup sekian ya Bang ya. Udah selesai ya Bang ya penyampaiannya. Terima kasih ya Bang Jamardin. Iya. Ya, itu aja yang disampaikan. Ya Bang, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sapa Wijaya. Assalamualaikum Pak Wijaya. Hati-hati Mami Ki, Pak Jumardin ini Mami Ki. Hati-hati Ki. Kita nanti jadi santapan kalau tidak ada babinya. Nah, cari perisa nota, perisa badan tak kalau bangun Ki. Silakan Pak Wijaya, apa disampaikan? Pak Wijaya. Iya Bunda Rama, masih ada suara anak-anak. Apa disampaikan Bang? Belum ada. Apa Jepang mau ke naik? Ngapain naik? Belum ada kita terus ngapain naik? Ten naik. Kenapa naik Pak kalau nggak ada Jepang? Turun pakai pem Pak. Pak Wijaya di Makassar. Gimana Pak kita turunkan ya? Ya turunkan aja. Ya Pak, mohon maaf ya. Guys, jangan lupa di follow akunku guys biar bisa live guys. Follow wabarakatuh. Udah kehabisan akun aku guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nora. Apa yang disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Ustadz ini ya, yang Ustadz Budi. Nggih, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Follow akun follow.
Tajam juga instingnya Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati. Mama, kapan aku kawin sama bapakmu? Silakan dinikmati ketupatnya, rendangnya ya. Itu ada situ. Silakan, silakan masuk. Sudah lebaran. Tamu kita tuh tamu. Pilos. Malam Bang Zuma. Pilos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Rabbun salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari China. Masya Allah. China. Ya. Salam kembali. Bang Juma, boleh saya bertanya di sini tapi tidak ada dalam data ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jawaban saya juga di luar data, ya silakan. Saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan dan apa yang Tapi Islam ya, Bunda Islam. Ya, alhamdulillah saya Islam. Masya Allah lanjut. Ya, saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Dombojo. Ini iya Dombojo. Membahas mengenai tentang Isa ya. Kalau di dalam Islam kan Isa dikenal dengan Nabi. Sedangkan di dalam Kristen bahwa Isa dianggap sebagai Tuhan Yesus. Tapi yang dikaji kemarin oleh para tetua-tetua Sengaji dari Sengaji Tuan Bojo, dan saya juga dari keturunan Sengaji, baru bulan yang lalu kayaknya kita mengkaji membahas masalah tentang Nabi Isa ini, bahwa yang kita kaji sesungguhnya Isa ini bukanlah Nabi ataupun Tuhan Yesus, melainkan kita kembali lagi kepada 5 waktu. Islam, ya Islam. Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi Isa ini siapa? Yang pertama saya sebut tadi. Perjalanan dari Al-Quran. Al-Quran yang bernama asli Karo'a, ada 5. Karo'a 5 sama dengan 5 waktu. Karo'a, Karo'a, dan dikenal dengan nama Al-Quran, ya Al-Quran Nas. Dan Al-Quran dengan Karo'a ini siapa sebenarnya? Karo'a dan Al-Quran dan imam dunia wal akhirat adalah satu orang. Pertanyaannya, kenapa manusia menganggap, kalau di dalam Islam menganggap bahwa Isa ini adalah Nabi, dan dalam Kristiani menganggap bahwa Isa ini adalah Yesus. Ketika Al-Quran masuk ke dalam dunia, pertama kali ya Muhammad dunia dan Rasulullah menginjakkan kaki di dunia pada waktu ya Isa, waktu Isa pertama kali. Pelan-pelan. Anda sehat? Ya, maaf. Sehat. Oke. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah. Oke, Pak. Maaf karena saya menyampaikan rahasia Allah, maka suara saya agak tinggi ya, karena memang orang sana suaranya tinggi-tinggi. Oh, iya. Silakan. Saya perbaiki pertanyaannya. Pertanyaannya begini, Mbak Filos nih ya. Kenapa di Islam Nabi Isa dianggap Nabi? Kenapa di Kristen dianggap Yesus? Bukan Yesus tapi Tuhan. Ya memang dia Yesus, tapi kenapa dituhankan? Itu pertanyaan yang benar ya, Mbak Filo. Kenapa di Islam dia dinabikan? Kenapa di Kristen dia dianggap Tuhan? Itu pertanyaannya, Mbak Filo. Begitu. Silakan Bang Juma dijawab. Iya, pertanyaannya apa, Mbak Pilo? Ini mau bertanya. Kenapa di Islam Nabi Isa disebut Nabi? Kenapa di Kristen Yesus disebut Tuhan? Dia Di pikir Islam ini bukan Nabi. disebut Nabi karena Al-Quran yang menyampaikan itu. Beliau Nabi, surah Maryam. Di Kristen dia disebut Tuhan karena di dalam kitab mereka telah lahir Tuhan di kota Daud. Masalahnya? Maaf sebelumnya Bang Juma, karena
Tidak ada satupun manusia atau makhluk-makhluk yang bisa mengkaji Al-Quran yang sesungguhnya. Kalau sebelumnya saya menyampaikan apa yang ini saya ngajarin ini. Ini bukan pertamanya, ini ngajarin. Hey. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Saya hanya gini Mbak Filos, gini. Kalau kita tahu sesuatu, jangan merasa ilmu kita lebih tinggi. Anda tadi berbicara seperti itu ke Bang Juma. Seakan-akan Anda lebih pintar. Enggak, saya tidak meninggikan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan kepada Bang Juma, para tetua agama Islam. Izin Mbak Pelos gini. Ya, silakan. Apa yang kita pahami selama ini kan kita mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Pedoman kita itu orang Islam. Jadi di luar itu jangan mengimani yang di luar itu. Yang mereka yang terjemahkan itu yang di Al-Quran itu kan firman dari Allah. Nabi dari mana? Yesus Silakan. juga nabi, di dalam Bible itu Yesus nabi. Bang Juma, mohon maaf sebelumnya karena saya hanya menyampaikan yang di dalam Al-Quran, yang di dalam diri kita, di dalam hati kita, yang di dalam nyambung. Udah Bang Mbak, Juma, nggak nyambung, bikin pusing Mbak ini. Dia ngajarin dia. Ganti aja Bunda Rama ngajarin, dia tuh ngajarin. Dia bilang Al-Quran di dalam dirinya. Gimana itu? Dia nggak baca Al-Quran. Ngajarin Bang Juma. Nggak tahu. Pusing aku. Ya, kira-kira gimana tuh Bang Zuma, tanggapan Bang Zuma? Iya, memang ada orang yang kayak begitu. Dulu juga ada orang di Makassar. Saya pulang kampus ya kan. Wah, ini rumah tante saya kok pada ramai kali, ada apa ini ya? Begitu saya masuk, loh, yang datang malah keluarga-keluarga bangsawan kita yang pada datang, ini ada apa? Begitu saya masuk teras, ada om saya. Nak, sini nak. Kenapa? Ada ini di dalam. Ada siapa? Siapa waktu itu? Ada Nabi Idris. Ada aja ini om. Iya. Nabi Idris. Ada Nabi Idris di dalam. Apa bisa? Itu ponaannya tante yang tetangga sebelah. Kenapa? Kerasukan Nabi Idris, kata dia gitu. Oh ya? Iya. Masuk lakukan. Sudah. Dia pakai surban, pakai kopiah, pakai tasbih di tangan, udah gitu pegang tongkat lagi. Semua orang duduk di lantai, di atas kursi. Kurang ajar. Jadi saya masuk. Tante om ngapain duduk di lantai? Shh, kata dia. Enggak, duduk di kursi. Nek. Jangan kayak gitu. Jangan nak, jangan. Kenapa? Ini bapak di sebelah. Kenapa dia? Dia ada Nabi Idris. Dia tadi bicara dengan Nabi Musa. Alamak, kalian ini disesatkan. Jadi pada saat itu saya selamat lah. Kenapa? Abang ini kenapa abang? Dia bilang gini, saya sedang berbicara dengan siapa? Jadi saya ketawa. Loh, masa nggak tahu saya siapa? Nah, iya, saya terawang, Anda gelap, kata dia gitu ya kan? Oh, kok gitu? Terawang saya gelap? Saya tahu kok Anda siapa? Bilang gitu. Oh, jadi dia bilang gini, singkatnya, jadi kamu nantang saya? Iya, saya nantang saudara. Apa yang kau bisa, katanya. Saya bilang waktu itu sama dia kan, coba kau, ini kan lagi dingin, aku bilang, di ruangan ini kan lagi dingin tuh. Ya AC nggak nyala, aku bilang, tolong jadikan ruangan ini panas seketika. Oh ya tunggu, saya panggil teman-temanku di langit kedua, katanya. Oh, langsung aku bilang sama teman keluarga, hus, kalian ini mau disesatkan orang kerasukan setan, aku bilang ini. Oh ya udah, ayo buktikan kalau di sini bisa panas. Oh, semakin dingin malah. semakin dingin ya kan. Nah, coba kalian percaya. Habis itu ada yang datang, om itu yang sebelah rumahnya bisikin saya, gimana ini nak? Kenapa om? Dia bilang kalau saya tidak potong kambing di jembatan ini, salah satu dari sepupumu meninggal. Gue bilang, aduh, orang ini dari mana sih? Orang ini dari mana? Kenapa dia bisa tiba-tiba dia gini? Kemarin kan sehat-sehat aja ya dia. Pergi fitness, biasa sapaan kita, pulang dari kampus sapaan dia. Kok bisa kayak gini dia sekarang? Kenapa? Dia bilang, tidak nak, dia disuruh jaga pabrik pupuk di Kabupaten Bone, di desa apa itu Camba atau apa, Canika Camba, di situ ada pabrik susu kalsit. Masuk ke sana, begitu dia di sana, dia sering teriak, awalnya teriak gini-gini, habis itu dia rajin sekali sholat. Jadi orang sana itu percaya kalau dia kerasukan leluhur gitu.
Jadi aku bilang, ini orang bukan orang, ini orang sudah gangguan jiwa ini, diruqyah. Enggak ada yang percaya sama Bang Zuma. Enggak ada yang percaya itu. Mereka masih percaya. Jadi diarahkan loh mereka ini, disuruh buang telur di sana. Saya bilang, ya Allah ya Karim. Nah, tiba satu hari saya sholat Jumat di Al-Markas. Minggu depannya lah saya pulang kampus hari Jumat, tinggal di masjid, singgah di Masjid Al-Markas sholat, ya kan. Kulihat lah, ini kok kendaraan-kendaraan ini kok saya kenal gitu loh. Apa yang terjadi teman-teman? Orang lagi khutbah, si bapak tadi juga khutbah di belakang. Orang stres. Sarap dia, orang sarap, dipercaya. Ya hampir mirip-mirip kan. Tapi yang tadi ini bukan ini ibu yang tadi tuh kita belum ini ya, kita belum sampai ke sana. Mungkin cara penalarannya, cara penyampaiannya mungkin yang perlu dipahami. Tapi saya 3 menit lagi bicara, saya sudah bisa deteksi orang-orang kayak gitu. Karena insya Allah kalau orang penyakitan kayak gitu, kalau bagi saya baringkan aja di lantai, habis itu saya langkai 1 kali, insya Allah ini dia bisa siuman, bisa sadar. Normal. Iya, normal. Bisa ya dilangkai. Ya, cara pengobatan saya itu langkai. Ya oke, kita Kalau sapa kucing Doni. yang langkai Kalau dia dia- itu sembuh tuh. Kenapa? Kalau kucing hitam yang langkain dia kira-kira mungkin sembuh tuh ya. Ya lanjut Bang. Oke, kita Iya. sapa Dondi. Selamat siang, assalamualaikum. Ini Abu Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Juma dari Bekasi. Iya. Silakan Bang, 1 menit karena ada Bang Sukin ya, dari Sebelumnya Kristen. kita minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin gitu aja. Sama-sama Bang. Iya Bang, sama-sama Bang Dondi. Ya, saya sih hanya ngasih masukan saja. Bang Juma dalam berdebat itu jangan sampai pagi gitu, karena apa, mengganggu tidur saya, itu aja sih Bang. Iya. Makasih Bang. Mengganggu tidur saya gitu. Jadi kalau Bang Juma seru berdebat ke pagi, ya mengganggu tidur saya. Selama Bang Juma debat ini 4 bulan saya nggak pernah tidur sore, tidur terus saya. Itulah karena apa ya, inilah fenomenanya Bang Juma ini, salah satunya Bang Juma ini fenomena Indonesia ini nomor 1 selama ini saya baru tahu. Saat di Indonesia baru ada 2, satu Kiai Haji Jodin MZ, kedua Bang Juma ini. Suaranya yang mirip kayaknya. Kalau dibikin mirip. Kalau ilmunya jauh Bang. Ilmunya Enggak, Masya Allah. cara menjelaskannya itu loh. Cara menjelaskannya itu jelas, gamblang, transparan, mudah dicerna gitu loh. Itu aja saya Kiai Jodin Kiai Jodin MZ kan seperti itu. Makanya sampai sekarang kan belum ada penggantinya gitu. Nah, nanti saya mau tanya Bang Juma nih, ini setelah Bang Juma, misalnya Bang Juma kan nggak mungkin mau hidup selamanya kan. Nah, kira-kira untuk penerusnya siapa nih Bang gitu? Ada nggak Gak usah calonnya? berandai-andai dulu, gak usah berandai-andai dulu Bang. Besok mau Lebaran. Ya enggak, ini kan nanya kan, ini kan fenomena gitu loh. Gak ada lagi kayak tadi Jodin MZ itu kan gak ada lagi, dia nggak ada lagi sekarang kan penerusnya yang seperti dia gitu loh. Mohon maaf Bang, gak usah panjang-panjang, nunggu Oten susah, itu kebetulan ada Oten Bang. Bang Juma juga nanti asar lagi itu lagi. Insya Mohon maaf ya insya Bang Allah nanti Dondi. ada regenerasi insya Allah. Ada ya Bang Juma ya. Insya Allah, iya sih. Udah, saya sih hanya berdoa Makasih aja. Bang Dondi. Ya Bang Juma selalu sehat selalu gitu ya. Amin. Makasih Bang. Pokoknya jaga kesabaran aja lah, biarkanlah Oten menghina Sip. apapun. Kita ya pokoknya kita mengalah demi kebenaran. Lanjut Bang Juma. Cukup. Assalamualaikum Iya warahmatullahi Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita sapa. Selamat siang Bang Suki. Selamat siang Bunda Rama, selamat siang Bang Zuma dan teman-teman. Siang Bang. Selamat siang Pak yang Iya, saya minta penjelasan aja dari Bang Zuma. Jadi apa yang membuat Abang Zuma lebih yakin ya kepada kitab Abang sekarang yang membawa Abang kepada keselamatan dibanding dengan Bible yang ada juru selamatnya gitu. Di dalam Bible kan jelas-jelas ada juru selamatnya. Nah, sedang Abang percaya kepada kitab Abangnya sekarang. Nah, apa penjelasan Abang? Baik. Yang pertama Bang, terkait dengan Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa
juru selamat yang diutus kemudian oleh Allah kepada Bani Israel itu spesial hanya untuk Bani Israel. Itu yang pertama. Oh iya, iya. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 13:23, dari keturunannya sesuai dengan telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Itu yang pertama. Nah, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia, kafatal linnas litubayyina linnas rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Nah, kalau Nabi Isa atau Yesus, Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, lalu kita yang bukan Bani Israel mau kemana? Sedangkan Al-Quran yang disampaikan, yang sampai kepada kami umat Islam, kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, Al-Quran itu rasional, Al-Quran masuk akal dan tidak termakan zaman, tetapi zaman yang kemudian selaras dengan Al-Quran, gitu bang. Jadi patokannya itu akal dan wahyu. Sedangkan Bible kita mau imani tidak rasional, maksudnya nggak sejalan dengan fitrah manusia, gitu bang. Nah, terkait dengan jaminan keselamatan, saya baca Bible dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tak ada jaminan keselamatan untuk orang Kristen, tak ada secuil pun. Malah yang diwariskan kepada Kristen itu neraka, sedangkan kalau di Islam diwariskan surga. Itu bang. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Islam itu sudah memiliki kemudian, mereka memiliki kemudian warisan, dan warisan yang dimiliki umat Islam itu adalah Al-Quran, adalah surga. Itu loh yang dijelaskan dalam Al-Quran. Iya. Kalau menurut abang ya, apa sih arti atau pengertian dari juru selamat itu? Iya. Dan ciri-ciri dari juru selamat itu apa kalau menurut abang, sehingga dia jadi sebagai juru selamat gitu, kalau menurut pandangan abang gitu, gimana? Iya. Jadi gini bang, manusia itu diberikan akal, diberikan potensi, kehendak bebas, free will. Tanpa agama manusia itu bisa hidup, kan gitu. Tapi tak terarah, ibadahnya tidak tahu seperti apa, kan tidak ada yang mengarahkan. Maka yang dimaksud dengan juru selamat ini adalah yang membimbing manusia, yang mengarahkan manusia seperti apa mereka harus berlaku dalam hubungannya kepada pencipta dan hubungannya kepada sesama ciptaan. Itu juru selamat. Jadi mereka datang, juru selamat ini mengajarkan ketentuan, ketetapan, tuntunan, peraturan, hukum-hukum, dan juga perintah serta larangan Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah juru selamat. Makanya kalau ada juru selamat mengajarkan kemudian kebebasan dalam kehidupan, itu bukan juru selamat. Tetapi juru selamat itu adalah mengarahkan, memberikan rambu-rambu. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita tinggalkan, ini yang harus kita makan, ini yang tidak, ini yang harus kita minum, ini yang tidak. Seperti ini caranya beribadah, dan seterusnya. Itu juru selamat, membimbing, mengarahkan. Bagaimana kalau kita melihat juru kemudi atau juru parkir, mereka itu mengarahkan kiri, kanan, mundur, maju. Itulah juru selamat itu. Nah, sedangkan Yesus sebagai juru selamat juga sama poinnya, mengajarkan hal demikian kepada Bani Israel. Apesnya, aturan-aturan yang dibawa Yesus kemudian itu dibatalin. Dengan alasan semua itu mati, batal dengan dia mati. Gitu bang. Ya, kalau saya tanya dulu abang, kan ada teman kita tuh yang dari Malaysia ya, Bang Pika ya, dia kan mualaf ya. Dia mualaf masuk Islam tapi dia tetap percaya Yesus gitu kan. Nah pertanyaan saya, kalau abang ini sejauh mana percaya Yesusnya dan sebagai apa dia dan apanya dipercaya? Oke, baik. Jadi saya memahami kitab suci saya sebagai umat Islam ya. Nabi Isa alaihissalam manusia suci, manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk
dalam golongan orang-orang yang intim, yang dekat dengan Allah, dengan pencipta langit dan bumi. Ajarannya menurut Al-Quran, dia datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai nabi, mengajarkan dirinya sebagai utusan, sebagai rasul untuk Bani Israel. Akan tetapi dia diutus kepada bangsa Tegar Tengko, dia diutus kepada bangsa di mana bangsa ini gemar kemudian menolak dan memperolok-olok utusan Tuhan. Maka dengan iman saya sebagai seorang muslim, saya percaya bahwa ajaran beliau ketika beliau datang ke tengah-tengah kaumnya diplesetin, pasti diubah-ubah, pasti kemudian ini diblokade sama orang-orang yang ada pada zaman itu. Sehingga untuk menyelamatkan manusia, tentu pencipta langit dan bumi yang maha tahu dan maha melihat keadaan itu, maka Tuhan mengutus kemudian Rasulnya untuk meluruskan kaidah-kaidah yang sudah dibengkokkan oleh orang-orang yang Tegar Tengku. Dan betul saja Nabi Musa mengatakan, sedangkan aku masih hidup, aku melihat ketegaran tengkukmu dan pembangkanganmu terhadap Tuhan, apatah lagi nanti ketika aku mati. Lalu Yesus datang, Yesus juga mengatakan, orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Torah, maka terkutuklah mereka. Belum lagi ketika Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Artinya memang ada indikasi kuat, ajarannya pasti dibelokkan. Maka Islam datang untuk meluruskan pandangan itu. Islamlah yang datang kemudian mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang dikhususkan kepada Bani Israel, kemudian untuk mengajarkan hikmat Injil kepada mereka, tapi ditolak bahkan sampai kepada upaya pembunuhan. Islam datang meluruskan. Islam datang meluruskan. Jadi Nabi Isa yang Anda sebutkan Yesus itu adalah betul-betul iman kami. Kami tidak menginginkan Yesus itu mati terkutuk. Kami tidak menginginkan Yesus itu terzalimi. Maka kami percaya sebagai pengikut beliau, yaitu mengikut menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang mengajarkan syariat-syariat ketetapan kepada Bani Israel. Kami umat Islam beriman kepada beliau, bahwa beliau adalah nabi, beliau adalah rasul yang suci dan tidak melakukan kemaksiatan seperti tuduhan-tuduhan yang dilakukan Bible terhadap dirinya. Seperti itu, Bang. Nah, tadi berkaitan dengan Isa, Yesus itu adalah orang-orang yang intim gitu kan, dekat dengan Tuhan. Benar. Nah, menurut Abang ini, menurut Abang Zuma, keintiman antara Yesus dengan nabi-nabi lain, mana lebih dekat kepada Tuhan? Iya, baik. Jadi kalau berbicara, sabar ya Bang. Kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, tentang intim, seluruh nabi-nabi itu intim dengan Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan, mereka adalah rasul, utusan Allah, mereka orang intim. Tapi satu-satunya nabi yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan seluruh umat manusia hanya Nabi Isa. Dia akan diadili oleh Allah. Apakah kamu yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu? Nabi Isa akan menolak, tidak. Makanya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23, Nabi Isa, Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang intim kemudian semua nabi intim, tapi yang diselamatkan dari pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Itu sehingga Allah mengatakan bal rafahu, dia Nabi Isa itu diangkat. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Nabi Isa diangkat ke sisi Allah, ke hadirat Allah. Seperti itu, Bang. Ya, pertanyaan saya tadi, kan di dalam catatan Bible, Yesus tidak berdosa ya, kehidupannya baik gitu, benar sekali, dia intim. Nah, makanya tadi pertanyaannya, apakah Yesus ini lebih intim dibanding dari nabi-nabi yang lain, atau menurut Bang Zuma sama semua? Sama semua, tidak ada nabi yang ingkar terhadap risalah kenabian dan kerasulan mereka. Semua sama, intim kepada pencipta. Iya. Ya, soal gini, ada ayat yang menjelaskan bahwa sebelum Adam dan Hawa itu beranak cucu, ya, sebelum anak beranak cucu, lalu karena dia jatuh dalam dosa, kan ada janji Tuhan, keturunan ini akan datang dan mengalahkan iblis. Tentu yang dapat mengalahkan iblis berarti hanya satu keturunan. Memang semua nabi intim, tetapi kalau saya lihat dari ini, tentu anak yang keturunan dari Hawa ini ya lebih intim. Nah,
di Bible dijelaskan juga kan dia sebagai imam, pengantara. Nah, jadi dia juga lebih dekat lah. Jadi kalau urutan dekatnya tuh dia lebih duluan dekat, paling melekat kepada Bapak dibanding yang lain. Gimana kalau Abang Zuma begitu? Jadi gini Bang, saudara-saudara Kristen terlalu mengerucutkan kitabnya orang Yahudi, selalu berpacu kepada Yesus. Padahal sebenarnya itu tidak begitu. Tak ada hubungannya Yesus dengan kejadian yang terjadi di Gan Eden, Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Iblis dan perempuan. Perempuan yang dimaksud ini Hawa. Keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Artinya seluruh keturunan Adam itu akan bermusuhan dengan iblis. Jadi ketika dikatakan bermusuhan, iblis berhasil kemudian meremukkan anak keturunan Adam. Artinya iblis berhasil mematikan akal dari keturunan Adam. Nah, keturunan Adam yang diremukkan kepalanya inilah yang otaknya nggak berfungsi, sehingga mereka tidak menyadari karena otaknya nggak berfungsi, yang mereka sembah adalah manusia, sehingga iblisnya berhasil mematikan akal mereka. Itu yang dimaksud. Jadi nggak ada hubungannya dengan Yesus di Kejadian 3:15 itu, nggak ada. Gitu ya. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dengan keturunan Hawa. Bukan keturunan Maria, tapi keturunan Hawa. Cuman Kristen ini pandai-pandaian mengulik kitabnya orang supaya Yesus itu bisa tampil sebagai tokoh pengganti dewa matahari. Ini perempuan yang dimaksud di Kejadian 3 tersebut itu adalah Hawa, istri Adam. Jadi semua anak keturunan Adam itu akan bermusuhan dengan iblis, dan iblis bersumpah akan menggait keturunan Adam sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar mereka berhasil digoda oleh iblis, agar mereka kemudian masuk bersama dengan iblis ke dalam neraka. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya iblis itu adalah golongan dari kafir. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis yang sombong dan menganggap dirinya itu lebih hebat daripada Adam. Iblis termasuk golongan dari orang kafir. Itu Al-Quran Bang. Al-Quran surat Sad ayat 74. Nah, kalau dikatakan mematikan akal, betul saja. Orang Kristen itu menurut pengakuan mereka, kami menjadi Kristen itu karena kami tidak menggunakan akal, kami menggunakan iman. Berarti iblis berhasil meremukkan kepala kalian. Itu loh. Karena sasaran iblis memang kepala, otak. Sasaran otak yang diserang oleh iblis, dimatikan otak itu. Begitu Dan izinkan saya Bang, 30 detik. Izinkan saya. Di dalam kitab saudara, Paulus memang mengajarkan di dalam, coba Anda baca di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Di situ jelas dikatakan bahwa aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan Paulus. 1 Korintus 1 nomor 19. Nah, artinya Paulus pun ini ingin meremukkan kepala anak manusia supaya otaknya nggak berfungsi, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara utusan dan pengutus. Yesus mau dikenal supaya dia itu dikenal dan imani sebagai rasul, tapi Paulus mau agar orang-orang Roma Yunani mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mematikan akal. Inilah yang disinggung dalam Kejadian 3 nomor 15 itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu dia. Nah, ini dia yang harus kemudian dipahami. Kenapa Islam itu datang? Untuk meluruskan semuanya. Silakan Bang. Iya. Tadi kan kalau dibaca di Kejadian 3 ayat 15 yang meremukkan kepala si ular itu. Ya sama Bang, pengertiannya itu pun sama. Kalau tumit itu sudah kemudian diremukkan, maka orang tidak akan berjalan kepada kebaikan. Vakum dia, berhenti, otak nggak berjalan, vakum, sama aja, sama. Mau dibolak-balik itu faktanya kayak begitu. Dan kemudian, iya.
Dan kemudian orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang intim kepada Tuhan, iblis mati akal. Bagaimana caranya mau menggoda orang yang taat kepada Allah? Mati akal mereka. Tapi kepada orang yang menerima ajarannya, merasuki Yudas, kemudian dia berhasil membunuh, hasil pengkhianatan, ada yang harus mati, lalu kemudian ada yang disembah di situ menggantikan Tuhan. Iblisnya tepuk tangan, berhasil dia. Berhasil. Ya. Ya kalau saya sih melihatnya begini, keturunan Hawa ini akan meremukkan kepala si ular ini. Maksudnya gini, tidak seperti Adam dan Hawa, karena dia menerima ide dari kepala si iblis. Nah, ada satu keturunan yang akan dia tidak terima ide apapun dari iblis gitu. Jadi kalau lihat hal ini, itu terjadi di dalam pencobaan Yesus. Yesus tidak mau menerima keinginan-keinginan iblis yang ide-ide dari kepalanya si ular ini. Makanya dikatakan remuklah kepalanya, maksudnya dia tidak punya tempat lagi untuk bisa memberikan idenya kepada manusia. Nah, sedangkan Adam dan Hawa menerima gitu, Bang. Itu dari saya. Tapi begini, Bang, saya mau tanya lagi. Terlepas dari tadi Abang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, anggaplah tidak disalib, lalu kan dia diangkat hidup. Nah, yang saya tanyakan itu tentu kan dia memberikan pengajaran. Nah, pengajaran apa yang Abang bisa terima dari pengajaran Yesus ini, Bang? Ya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Isa, Yesus, di dalam Al-Quran ya, jelas sekali bahwasanya beliau mengajarkan tauhid, mengajarkan satu Tuhan. Hanya ada satu yang berhak untuk disembah, yaitu pencipta langit dan bumi. Tak ada yang lain kemudian. Itu ajaran Yesus. Makanya kemudian ketika beliau datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau mengajarkan kemudian untuk beribadah kepada Allah. Ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Aku diberi kemudian ketetapan berupa kitab dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwasanya ajarannya adalah mengajarkan ketakwaan kepada Allah, mengajarkan ketundukan kepada Allah. Dia mengatakan, ani abudullah rabbi wa rabbakum, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu pengajaran beliau. Dalam surah As-Zukhruf juga dikatakan sama seperti itu, Bang. Iya. Lalu begini, Bang, tadi kan Abang, pertanyaan awal dari saya, sehingga Abang menerima Al-Quran sebagai kitab ya, karena memang buat universal seluruh manusia, sedangkan Bible ini, Yesus ini untuk orang Yahudi saja. Iya. Dan juga di Islam itu atau di Al-Quran itu ada tuntunan-tuntunan ibadahnya. Nah, kalau saya bandingkan dengan apa yang diajarkan Yesus, kan Yesus mengatakan kan Allah itu roh, jadi hendaklah kamu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau menurut Abang bagaimana? Yang diajarkan Yesus di dalam Bible seperti itu, sedangkan yang Abang inginkan seperti yang ada dalam Al-Quran itu ada tuntunan ibadahnya. Jadi ada perbedaan. Jadi perbedaan ini menurut Abang, apakah yang menyembah dalam roh dan kebenaran ini salah atau harus bagaimana, Bang? Iya. Jadi umat Islam itu menyembah dalam roh. Artinya apa? Ya. Umat Islam itu ketika dia menyembah, tidak hanya gerakan tubuh, tapi juga gerakan roh, khusyuk dalam beribadah. Jadi kami masuk ke rumah ibadah, mengangkat tangan itu bukan cuma gerakan jasad aja, roh kami juga ikut. Itu yang disebut khusyuk dalam ibadah. Nah, ketika kami melibatkan roh dalam beribadah, berarti jasad dan roh kami itu tunduk berserah diri kepada Allah. Ingatan hanya ada kepada esensi pencipta langit dan bumi. Ketundukan, pasrah berserah diri bahwa pada saat itu kita sedang berkomunikasi dengan pencipta. Nah, perbedaannya antara Kristen dengan Islam dalam hal ini adalah Islam beribadah terkait dengan gerakan, bacaan, itu ada tuntunan. Sementara Kristen tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga.
Itu satu. Kedua, kecaman Yesus. Percuma mereka memuji aku, menyanjung aku, sujud menghormat kepadaku, tapi perbuatan mereka adalah perintah manusia. Ketiga, Matius 23. Orang-orang Yahudi dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tapi jangan kalian mengikuti mereka. Kenapa? Mereka memerintahkan menjalankan hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Artinya hukum Taurat ini harus dipraktekkan. Lalu Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada penganut ajaran Taurat, engkau tidak akan masuk surga. Berarti setelah Yesus ada agama yang lebih komplit, yang lebih sempurna aturan-aturan ibadahnya dibandingkan Taurat. Dan itu tidak ditemukan di Kristen. Tak ada di Kristen. Ibadah minggu mana patokan tuntunannya? Nyembah Yesus mana tuntunannya? Lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja mana tuntunannya dari Yesus? Tak ada. Jadi Kristen membuat sebuah aturan ibadah yang tidak ada tertulis. Yahudi ada tuntunan ibadah tertulis tapi tidak dipraktekkan. Kristen mempraktekkan ibadah tapi tidak ada tertulis. Yahudi ada tertulis tapi tidak mempraktekkan. Islam ada tertulis, itu yang dipraktekkan. Teori dan praktek sejalan. Kristen teori dan praktek tidak sejalan. Begitu juga Yahudi. Cakupan ucapan Yesus yang jadi patokan kalau saya jadi Kristen. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Yahudi, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Matius 5 nomor 20. Yesus mengatakan ayat 19-nya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Nah, itu dia. Silakan. Iya, Bang. Ya, berkaitan dengan tadi menyembah roh, menyembah Allah, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, saya setuju seperti Abang jelaskan tadi, waktu sholat bukan hanya jasad atau tubuhnya yang bergerak, tapi sikap hati gitu ya, sikap hati dan perilakunya gitu kali ya. Nah, sedangkan Yesus kan mengatakan roh dan kebenaran ini kalau untuk di kekristenan adalah bahwa segenap hidup. Jadi 24 jam ini dikehendaki, diharapkan manusia itu menyembah. Artinya memiliki sikap hati yang selalu benar. Jadi hati, pikiran, perkataan, sampai perbuatan itu kapan saja, di mana saja harus benar. Memang di dalam kekristenan tidak ada jadwal hari, jam atau tempat tertentu yang harus dilakukan. Karena apa? Sudah dicontohkan di dalam bangsa Yahudi. Makanya Yesus mengatakan tadi dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, tidak kamu masuk surga. Keagamaan ini adalah terjemahan dari kata kebenaran dalam perilaku, yaitu dikaiosune. Jadi kalau kamu hanya menjalankan ritual keagamaan, tidak mengerti inti daripada menaati hukum, yaitu mengasihi sesama, kamu tidak masuk surga. Nah, itu yang saya tangkap ya di dalam Matius 5 ayat 20 itu. Jadi kelakuan itu. Jadi orang Yahudi ini taat sekali beragama dia. Jadi mau melakukan ritual ibadah-ibadahnya, tetapi perilakunya tidak. Dia tidak mengasihi sesama. Dia sering menghakimi atau juga bahkan dia melakukan pembunuhan. Atau dia juga tidak menghormati orang tuanya. Waktu hari Sabat dia hanya bisanya hari Sabat tapi untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ada hewan yang jatuh ke got atau bagaimana dia tolong, tapi kalau ada orang yang sakit dia nggak mau tolong. Yesus nyembuhin dia marah kan gitu. Nah itulah makanya Yesus mengatakan sekarang udah tiba saatnya, udah nggak usah pakai ritual itu, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran gitu Bang. Jadi kegiatan-kegiatan hari Minggu itu ya terserah organisasi gereja itu mau bagaimana. Soalnya gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, kebenaran dari orang yang sudah belajar. Tujuannya hanya itu. Dan selanjutnya ya ibadah itu setelah itu, bukannya di saat di gereja, walaupun itu bagian kecil dari ibadah itu sendiri. Ya lanjut Bang. Ya baik. Bercerita tentang apa yang saudara saya sampaikan ini, ya,
Yesus mengatakan ketika beliau ditanya sama Pilatus, jika engkau adalah raja, ya, apa kata Yesus? Engkau telah mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan aku. Jadi kalau Anda mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran, kebenaran yang dimaksud ini adalah perkataan yang keluar dari Yesus, Bang. Bukan dari gereja. Bukan dari bapak-bapak gereja, bukan dari pastor. Ini pengakuan Yesus. Untuk itulah aku datang ke atas muka bumi ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan aku. Suara mana yang teman-teman Kristen dengar sampai berujung kepada gereja menyembah anak Maria? Kebenaran yang mana tuh? Ada Yesus mengajarkan itu? Ada suara yang keluar dari mulut Yesus tentang itu? Tak ada, Bang. Jadi inilah saudara-saudara saya Kristen, mengaku dengan mulutnya Yesus itu adalah kebenaran. Yesuslah kebenaran itu. Mengaku dengan imannya Yesus itu kebenaran. Tak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Tapi faktanya, mana kebenaran itu? Kok nyembah Yesus? Yang ngajarin sopo? Yang ngajarin ini adalah aspek kebenaran nyembah Yesus itu siapa? Dari mana kebenaran itu nyembah Yesus itu? Tak ada. Dari mana aspek kebenaran itu ibadah hari Minggu? Tak ada. Kebenaran makan babi tidak bersunat itu mana polanya? Tak ada. Yesus mengatakan dengan sangat jelas nih di dalam Yohanes 14 nomor 31. Saya kalau jadi orang Kristen malu saya. Yesus mengatakan dunia harus tahu, Indonesia harus tahu, orang Papua harus tahu, orang Barat harus tahu, orang Asia harus tahu, orang Batak harus tahu, orang Toraja harus tahu, orang Manado harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku loh yang kalian tuhankan, melakukan semua aktivitas rutinitas ritual berdasarkan perintah Tuhanku. Lah ente dari mana mendapatkan kaidah-kaidah nyembah aku? Taurat itu kutuk, tidak berlaku lagi. Ibadahnya hari Minggu, makanannya juga makanan-makanan yang menjijikkan. Sementara kitab yang kalian pegang setiap harinya Anda menguraikan. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan dia berada di dalam Yesus, Yesus berada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Mampu berbicara, pintar mengurungkai kata, bisa kemudian mengatakan sesuatu. Oh, kami ini adalah pengikut, kami ini adalah jalan kebenaran, kami ini adalah orang-orang yang sudah dijamin. Halo, menyembah dalam roh dan kebenaran adalah khusyuk di dalam berhubungan kepada Allah, tetapi polanya harus sesuai dengan yang diperintahkan. Itu baru disebut benar. Benar artinya tidak salah. Patokan kebenaran harusnya adalah Yesus, bukan yang lain. Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu gak masuk surga. Berarti polanya adalah kehidupan beragama setelah ajaran Yesus adalah kehidupan yang syarat dengan rukun, wajib dan sunnah. Makanya dia mengatakan, memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tak datang. Dan apabila ia datang, dialah yang akan membimbing kamu, satu, ke dalam setiap kebenaran. Mana kebenarannya ibadah hari Minggu? Apa patokannya? Ada? Tak ada. Dia yang akan membimbing kepadamu ke dalam semua keadilan. Ini haram, ini makruh, ini tak boleh, ini boleh, ini mubah, ini dan seterusnya. Keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Artinya dia akan mengajarkan konsep-konsep aturan-aturan yang bergejibun
Ini tidak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Dunia mengaminkan, maka dunia diinsafkan dari perlakuan-perlakuan anak Adam dari dosa. Jelas itu. Maka ketika saudara saya mengatakan kami Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran, halo, saya minta aspek kebenarannya ibadah minggu menyembah Yesus mana? Kebenaran itu harus ada pola. Yang disebut kebenaran ketika rambu-rambunya mengarahkan ke kanan, kebenarannya jangan lurus, kebenarannya jangan belok kiri, kebenarannya ikuti rambu, harus belok kanan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Yesus mengatakan dalam kajian Yohanes, di situ ditengarai bahwa Yesus pernah mengajarkan, dan inilah kasih itu. Apa kasih itu? Bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Mana perintah ibadah minggu? Mana perintah menyembah Yesus? Mana perintah menjadi Kristen? Mana perintah jangan makan babi? Makanlah babi, janganlah bersun. Mana perintah-perintah itu? Ternyata nyantolnya di Paulus. Saudara-saudara ini mau nggak dikatakan sebagai pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Oh, nggak mau kami adalah pengikut Yesus. Faktanya perintah siapa? 2 Yohanes 1 nomor 6. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Hidup menurut perintahnya. Makanya dalam Matius 28 nomor 20, pergilah ke seluruh dunia katanya. Ajarkan semua yang telah kuperintahkan. Saya mau jadi Kristen, mau saya. Tapi tolong tunjukkan perintah Yesus untuk saya menjadi Kristen. Tunjukkan perintah Yesus untuk saya menyembah Dia. Tunjukkan perintah Yesus untuk saya ibadah minggu. Tunjukkan perintah Yesus untuk kemudian saya mengikuti agama Katolik. Apa agama Vatikan, agama Romawi. Tunjuk. Tak ada. Pingin. Kenapa? Di Islam itu ribet. Dari bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan perintah-perintah aturan. Tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh. Sedangkan kalau saya masuk Kristen, halilintar, saya bebas mau ngapain aja. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Bebas saya, bebas. Oh, ada Bang Suma, apa tuh? Tak boleh berzina. Kata siapa? Kata siapa? Di Bible ada. Di Bible mana? Perjanjian Lama? No. Di Perjanjian Lama itu semuanya sudah dimatikan dengan matinya Yesus. Lalu ada loh perintah Paulus. Ya udah, saya tidak mau ikuti Bapak Paulus. Saya nggak mau. Saya mau Bapak yang di langit. Dan perintahnya ternyata sudah habis, mati semua. Setelah Yesus mati, maka semua perintah habis, selesai. Masuk Kristen bebas, bebas. Nah itu dia Bang. Jadi kalau 30 detik, kalau menyembah dalam roh dan kebenaran, demi Allah, saya tidak menemukan di Kristen sedikit pun. Rohnya tidak dapat, kebenarannya tak ada sama sekali. Demikian. Ya Bang Juma, terima kasih. Sama Bang. Ya, saya mau bacain di Bang Juma ya. Silakan. Karena dia tadi. Yohanes 13:20 begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Lalu Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Juga Lukas ada di Lukas 10 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 23 begini, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi di Bible ini, karena di Yohanes 3:16 itu kan karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, yang dia karuniakan anaknya. Jadi anak ini yang harus disambut, yang harus diterima. Waktu menerima anak, itu menerima Bapa. Jadi segala sesuatu yang kita terima dari dia itu menerima Bapa, bukan menerima
diri orang itu, tetapi apa yang dia lakukan, dia kerjakan, atau yang dia hidupi. Jadi Bapak memiliki hidup. Hidup itu ada dalam kasih, karena kasih itu diberikan kepada anaknya, anaknya memiliki hidup. Yang diberikan anak kepada dunia juga tentang hidup itu, yaitu kasih itu. Jadi kalau kita menerima Yesus, itu menerima kasih dan kehidupan itu sendiri. Nah, otomatis itu menerima Bapa. Intinya sih sebenarnya, jadi bukan orang yang mengaku Yesus itu Tuhan atau juru selamat atau lain, tetapi menerima kehidupannya. Tadi yang abang baca, katakan di 1 Yohanes 2 ayat 6 itu benar sekali. Jika engkau mengatakan ada di dalam dia, kamu wajib hidup sama seperti dia telah hidup. Kehidupan itu yang dianugerahkan. Jadi sebenarnya kita harus terima itu kehidupan itu. Makanya ada di TikTok lagi ramai itu ada Kristen progresif. Jadi kalau orang menjalani kehidupan ini seperti yang Yesus jalani, yaitu di dalam kasih, dia memiliki hidup kekal itu, maka dia akan ke surga. Ya memang diprotes ya kebanyakan orang Kristen, karena secara doktrin, secara tulisan atau literal Alkitab mengatakan kalau kamu tidak percaya Yesus, pengertiannya percaya seperti saya percaya kepada Bang Zuma. Padahal kalau saya percaya Bang Zuma, itu harusnya saya seperti Bang Zuma. Waktu bicaranya, ngomongnya, logikanya, waduh sama seperti Bang Zuma, saya jadi seperti Bang Zuma. Sehingga Bang Zuma ada di mana, saya ada di situ. Demikianlah Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di mana aku ada, kamu ada. Jadi sebenarnya kehidupan itu yang seperti Yesus, kalau aku di mana ada, kamu ada. Karena sama. Hidup itu sendiri. Jadi namanya apa, aturan-aturan untuk melakukan ibadah itu nggak salah bagi saya. Boleh dibuat ada, tapi menurut saya tidak juga boleh, karena Yesus sendiri yang mengatakan sendiri. Jadi sudah waktunya, sudah tiba saatnya. Jadi menyembah Tuhan itu udah nggak di Yerusalem lagi, udah nggak ada di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau mau dilakukan boleh. Gitu maksudnya. Yang intinya bahwa inti atau nafas atau esensi dari hukum itu yang adalah kasih. Itu yang harus diamalkan. Paling utama itu. Orang boleh berdoa sehari 4, 5, 6 kali, boleh, nggak masalah. Yang penting hasilnya. Kan begitu. Ini pandangan saya dari apa yang saya baca. Gitu. Nah, Bang Zuma begini, ada di TikTok ya. Ada yang TikTok dia mengulas, mungkin ya dia menjawab dari apa yang seringkali keinginan dari teman-teman Muslim, mau ada aturan. Dia bilang begini nih, kalau aturan diberikan itu biasanya menurut yang di TikTok nih, itu biasanya kalau untuk anak-anak kecil itu aturannya diberikan. Semakin dia kecil aturannya banyak. Nanti semakin besar aturannya udah semakin berkurang, dewasa berkurang. Berarti semakin dewasa sekali dia udah nggak ada aturan, tapi dengan pengertian. Nah, disinilah perbedaannya. Maka kenapa kitab atau Bible tidak ada aturan dalam menyembah Tuhan? Karena sudah dianggap dewasa. Jadi kamu sudah harus mengerti mana yang baik dan mana yang jahat, yang tidak boleh dan boleh. Nah, makanya tidak ada dibuat aturan. Karena apa? Kalau aturan dibuat oleh Tuhan itu sendiri, itu harus ditepati. Sekali melanggar punya konsekuensi hukum. Nah, bangsa Israel itu kenapa dia di bawah bayang-bayang hukum, bayang-bayang maut? Karena hukum yang dibuat itu mereka tidak bisa menggenapinya. Selama hidupnya mereka itu dibayang-bayangi hukuman, kutuk itu. Sampai ada orang yang menggenapi dan dibawa mati, sehingga hukum itu mati, ikut ke bawah mati. Merdekalah dia. Tapi bukan berarti merdeka untuk berbuat jahat, berbuat salah. Merdeka dari hukuman. Nah, sekarang ayo hidup untuk Tuhan. Sebagaimana kamu harus hidup, yaitu mengasihi sesama. Udah nggak perlu lagi yang menyembah di dalam ke Yerusalem itu. Tapi kalau kamu mau lakukan nggak masalah, mau sunat mau apa itu boleh aja. Karena sudah tidak ada apa namanya sanksinya. Sama seperti aturan ya, hukum pakai masker.
Ya kalau kamu nggak pakai masker pasti kena sanksi, kena hukuman. Sekarang hukum itu telah dibatalkan, sudah tidak berfungsi. Mau pakai boleh, nggak boleh. Kalau kamu mengerti, waduh tempatnya berabu atau berasap, kamu rasain, pakailah, pakai. Tapi kalau merasa kamu nggak, buka. Tapi kalau kamu imunitas lagi baik, nggak masalah, ya nggak masalah gitu. Intinya dengan pengertian itu sekarang bagaimana supaya manusia itu memiliki kesadaran untuk hidup sehat, untuk maskernya tadi ya. Nah, tetapi di dalam kehidupan itu bagaimana kamu tidak berbuat jahat. Karena Yesus mengatakan orang yang berbuat jahat itu yang tidak dikenal. Di Hosea 4 ayat 6. Di situ mengatakan ya umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Apakah mereka tidak mengenal? Mengenal Tuhan itu Esa. Tetapi dalam perilakunya mereka suka membunuh, berbuat jahat, menumpahkan darah. Ini yang dikatakan tidak mengenal. Begitu juga di Yeremia 4 ayat 22 mengatakan umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Mereka hanya pintar, pandai berbuat yang jahat. Mereka tidak punya pengertian. Jadi mengenal ini itu ditentukan dari perbuatannya, bukan dari pengakuan mulutnya. Ya sangat baik mulut mengaku, hati juga berperilaku yang benar. Tapi kalau dia orang mengakui juru selamat Tuhan, lalu dia bisa menguraikan, tapi perilakunya jahat, merendahkan, sombong sama orang lain, ya itu dikatakan tidak mengenal. Kalau saya boleh baca begini Bang Juma di dalam 1 Yohanes 4 ya, 1 Yohanes 4 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ini mengerti kata mengenal itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau Allah itu kasih, dia itu cinta. Kalau orang mengaku kata dia kenal Tuhan yang penuh cinta, dia tidak mencintai sesama, dia tidak mengenal. Nah itulah untuk menjelaskan apa yang ada dalam Yohanes 17 ayat 3 itu Bang. Ya kan gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kata mengenal ini adalah orang untuk mengasihi. Di dalam kasih itu ada hidup. Nah itulah hidup yang kekal. Dia nggak salah, orang boleh mengenal, emang dia harus mengenal yang satu-satunya, itu yang mengajarkan kasih. Sebab tanpa dia nggak ada kasih itu. Hanya Tuhan itu yang kasih, itu pasti mengajarkan kasih. Tuhan yang lain pasti enggak. Dan Yesus yang diutus itu juga menerima kasih, menerima hidup, itu juga yang diajarkan. Sehingga di dalam ayat 14 kan begini, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi mereka itu murid-murid Yesus menerima firman dan hidup itu bukan dari dunia, sama seperti Yesus mengatakan aku bukan dari dunia. Karena apa? Menerima hidupnya Bapa itu yang berasal dari surga, dari atas. Nah apa yang diterima firman itu di dalam ayat terakhirnya? Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kasih yang mempersatukan itu Bang. Karena Tuhan itu kasih, Yesus menerima kasih dan hidup dalam kasih, dan orang yang hidup dalam kasih bersatu, menyatu dia dalam kasih itu. Sehingga di mana Bapa ada, Yesus ada, semua orang yang berbuat kasih di sana pasti ada. Ya demikian dulu Bang. Lanjut, mungkin ada teman yang lain. Ya, baik. Terima kasih ya. Kata Yesus gini Bang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana Anda bisa masuk ke tubuh pengajaran Yesus? Ternyata agama Anda mencerminkan tak ada lagi aturan, tak ada lagi perintah. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tolong tunjukkan perintah Yesus yang terkait dengan kebebasan dari aturan. Tunjukkan ke saya. Di sini ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus perintahnya itu adalah untuk saling mengasihi. Iya, mengasihi ini dulu Bang. Ya. Kalau mengasihi Tuhan kan itu sudah jelas. Kristen tak mungkin lolos, karena Kristen itu tidak lagi mengasihi Tuhan.
Mengasihi Tuhan itu apa artinya? Bukan bermanis-manis mulut kayak orang munafik, tidak. Mengasihi Tuhan itu Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapan, peraturan dan perintahnya. Kristen tidak bisa di sini dia. Kristen sudah tidak bisa karena Kristen tidak punya aturan, Kristen tidak ada ketetapan. Jadi mengasihi Tuhan, Kristen gagal. Kedua, Yosua 22 nomor 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Elohim itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengikuti perintah-perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Kristen tidak bisa, jadi gugur. Dia Kristen tidak bisa mengasihi Tuhan karena Kristen adalah agama yang tidak lagi mengikuti aturan Tuhan. Sementara untuk mengasihi Tuhan wajib hukumnya, kemudian mentaati ketetapan, aturan dan hukum-hukumnya. Kristen tidak masuk golongan itu. Nah sekarang Yesus, apakah Kristen ini termasuk golongan yang mengasihi Yesus? Ternyata juga tidak. Jadi benar-benar bullshit. Kasih tapi bullshit, omong kosong. Sekarang coba Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tolong tunjukkan satu perintah Yesus kepada Kristen agar Kristen menyembah dirinya. Satu aja bang, biar kita tahu apakah benar Kristen ini agama kasih. Silakan. Ya, di dalam Yohanes 15:12 kan begini dia mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah kasih ini untuk saling mengasihi itu lebih tinggi dibanding hukum-hukum yang dibuat oleh bangsa Israel itu, bang. Enggak, yang saya tanya, jikalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, kalau yang dikatakan tadi kasih, saling mengasihi, oke. Yang saya maksud ini perintah menyembah Yesus itu mana? Nah, jadi kalau menyembah itu begini, bang. Inti menyembah di dalam kekristenan itu sebenarnya ketaatan, bang. Jadi sama seperti gini. Jadi kalau saya taat kepada abang nih, disuruh ngapain aja saya taat. Turut. Nah, mana perintah Yesusnya untuk menyembah dirinya mana? Ya maksudnya begini, kan saya tadi jelaskan, misalnya ya, abang Juma suruh saya beli A, beli B, saya turutin, suruh kerja ini, kerja itu, sampai suruh bersihin got saya turutin. Orang akan melihat, kamu kok mau aja sih disuruh Bang Zuma ke got, kamu nyembah dia ya. Nah, jadi menyembah itu menaati, gitu bang. Jadi artinya gini, jadi seluruh kehidupan Yesus kalau diteladani itulah menyembah Yesus. Oh enggak, bukan itu gitu, menyembah Bapa. Itu salah. Gimana? Yang saya tanya ini, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kita lihat di Kristen ini adalah menyembah manusia Yesus. Perintah Yesus mana yang mengarahkan Anda kemudian menyembah dirinya? Tunjukkan satu data aja. Ya memang data itu tidak ada. Tidak ada. Pengertian menyembah kan begini bang. Beribadah, menyembah, mempertuhankan Yesus, itu loh yang kumaksud. Iya, jadi kan ada kata proskuneo ya, abang tahu kan itu betul. Tunduk, sujud, bahkan tersungkur kan gitu ya. Itu kan secara badani gitu ya, secara fisik tunduk, sujud. Iya, perintah Yesusnya yang saya tanya. Jadi karena arti luasnya yang dipakai di dalam kekristenan, bahwa arti luasnya adalah memberi nilai tinggi kepada siapa kita taat. Nah, kepada siapa kita taat itu kita menyembah. Iya, sekarang begini bang, gimana ya? Yesusnya memerintahkan menyembah kepada dirinya atau kepada Bapa? Dan tadi udah dijelaskan bahwa kalau kamu menerima aku, kamu menerima Bapa. Jelas nggak bang? Iya, hidupnya Yesus itu, kalau kita ikuti, kita teladan, itu kita menyembah Yesus, tetapi bukan menyembah Yesus karena menyembah Bapa. Loh, karena itu dari Bapa. Makanya muncul perintah. Muncul perintah menyembah hanya kepada Bapa. Perintah menyembah Yesusnya mana? Itu yang saya tanya. Iya, nggak ada menyembah Yesus, menyembah Bapa. Berarti percuma kalian beribadah kepadaku, sedangkan yang kamu lakukan adalah perintah manusia. Kan begitu poinnya tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, kan? Iya. Nah, sekarang ada nggak utusan Yesus mengajarkan dari murid-murid yang ke-12 ini agar menyembah kepada Yesus? Ada nggak?
dalam pengertian menyembah yang abang mengerti dengan sujud-sujud itu tidak bang, tetapi menaati kehidupan. Jadi nggak ada kan? Yang 1 Yohanes 5:12 begini ya, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, itu beda dengan menyembah bang. Iya. Bukan. Memang sih menyembah ini beribadah. Berbeda. Kan Yesus kepada iblis aja, Yesus mengatakan hanya kepada Bapakmu aja lah engkau harus mengabdi, hanya menyembah. Iblis aja diperintahkan kayak begitu. Nah sekarang yang saya minta, Kristen keciduk kemudian menyembah manusia, yaitu Yesus. Sementara Yesus datang mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan. Nah sekarang yang kita minta ini perintah Yesusnya ketika Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah mana perintahnya? Ya perintah Yesus di dalam Bible cuman itu, disuruh mengasihi bang. Berarti tidak ada kan perintah menyembah Yesus, tidak ada kan? Iya tidak ada menyembah Yesus. Terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Waktu Yesus mengatakan perintahku, itu juga bukan perintahku itu Yesus, perintahku itu perintah Bapa. Iya, mana perintahnya untuk menyembah Yesus itu mana? Baik perintah dari Bapa atau perintah dari Yesus mana? Ya jadi memang ada sedikit begini ya bang, harus dimengertinya bahwa kalau anak yang diutus, waktu orang tuh nerima anak sepenuhnya dia bergaul dengan anak, itu dia bergaul dengan Bapa bang. Abang cuma ngutus anak abang ke saya hormati sekali anak abang, saya bergaul dengan abang. Iya maksudnya begitu, bang. Karena perintah anak saya agar saudara menyembah ke saya, bukan menyembah kepada anak saya. Kenapa anak saya yang disembah? Bukan menyembah anaknya bang, karena kehidupan itu yang diikuti, diteladani. Kan tadi ada 1 Yohanes. Yesus kalau diteladani menyembah kepada siapa Yesus itu? Bapa. Ya, terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Yesus itu pengertiannya menyembah Yesus itu menyembah Bapa bang, karena kan kehidupan itu sendiri bang yang diteladani. Gimana ceritanya menyembah Yesus menyembah Bapa? Gimana ceritanya? Iya sebab yang dijalani oleh orang Kristen itu kamu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah kehidupan Yesus itu kan menyembah Bapa. Terus kenapa menyembah Yesus? Karena apa? Yang dianugerahkan ke dalam dunia ini yang nampak itu hanya Yesus. Iya, mana perintahnya untuk menyembah Yesus itu mana? Bukan arti menyembah dalam menyembah seperti saya menyembah di depan orang itu menyembah sujud-sujud, bukan. Faktanya Yesus dituhankan. Yesus disembah oleh orang Kristen. Ini yang kita minta. Kalau berkaitan dengan itu, Bang, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Aku Yesus berkata, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Itu kata Yesus. Terus kenapa kemudian itu utusan justru yang disembah? Ya, jadi pengertian menyembah yang berbeda gini. Coba saya baca di sini aja ya. Jangan pengertian menyembah, Saudara Suki. Kristen menuhankan Yesus, sudah selesai, tidak usah lagi. Oh, kami menyembah Yesus itu bukan seperti menyembah Tuhan lah. Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Yesus itu adalah Sang Bapa itu sendiri yang mengambil daging manusia menurut iman Kristen. Maka saya tanya, mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ya kebetulan saya berbeda, Bang. Saya tidak mengatakan Yesus itu Bapa, bukan. Dia anak Bapa. Tapi dituhankan juga. Dituhankan dalam pengertian bahwa Tuhan satu-satunya yang tunggal itu Bapa. Terus ada Tuhan baru, nama Yesus. Tuhan itu kan penguasa. Penguasa satu-satunya di jagat raya ini adalah Bapa. Dia pencipta langit dan bumi. Dia punya kuasa. Lalu kuasanya ini diserahkan kepada Yesus untuk membimbing, memimpin seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Gitu, Bang. Begitu Yesus datang mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya, penyembahan itu ketaatan, Bang. Ketaatan kepada Yesus itu ketaatan kepada Bapa. Sebab yang Yesus jalankan itu ketaatan kepada Bapa. Dia contohkan, ini loh, taat kepada Bapa begini. Nah, setiap orang lihat Yesus lalu dia menaati Yesus, itu menaat kepada Bapa sebetulnya. Kalau Yesus ditaati nih, orang itu yang menaatinya menjadi Kristen atau menjadi Yahudi?
Ya kalau mengikuti Yesus Kristus ya jadi Kristen dong. Kalau mengikuti kan Yesus tidak mungkin dituhankan. Iya, iya. Nah itu dia makanya. Soal ada Kristen mengatakan Yesus Tuhan, pengertiannya mungkin beda-beda ya. Kalau saya mengatakan Yesus Tuhan itu penguasa bang, penguasa yang diberikan. Kalau ada kan teman Kristen mengatakan dia penguasa, ya termasuk juga dia Bapa, kan gitu. Nah inilah yang ada tiga pengertian di situ. Ya. Artinya kan menduakan Tuhan, menganggap Yesus juga adalah Tuhan. Kalau perantara, kalau perantara beda lagi. Ini betul-betul dituhankan. Ya jadi sebetulnya ini bicara tentang kehidupan. Semua nabi itu kan perantara. Iya benar. Nah, tapi Yesus ini tidak. Yesus ini dituhankan memang dia dianggap Tuhan, penjelmaan Tuhan alias Tuhan junior. Ya memang yang dianugerahkan itu, yang dianugerahkan Bapak kepada dunia ini adalah kehidupan. Ini kehidupan anak ini nih, supaya kamu menjadi anak lagi. Karena apa? Adam dan keturunannya itu sudah jadi tidak anak yang bandel. Nah sekarang kamu nih lihat nih anak yang teladan nih, kamu ikutin supaya kamu kembali kepada Bapa. Iya. Kalau Yesus diikutin, cara ibadah Yesus sama nggak dengan cara ibadah Kristen? Ibadahnya Yesus bagaimana? Makan dia cuma taat aja, melakukan kehendak Bapa. Makananku melakukan kehendak Bapa. Nah kehendak bapaknya itu ada nggak? Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, ada nggak? Ya Yesus di sana waktu di zaman Yahudi ya dia tidak mengikuti apa yang sekarang dijalani orang Kristen bang. Nah itu dia makanya. Anda tahu. Tapi ketika Yesus mengatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ternyata segala perintah Yesus itu tidak ada yang mengantarkan menjadi Kristen. Nah, salah satu perintahnya kan begini juga bang, bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan atau mengharamkan, tapi yang keluar dari hati. Jadi bicara kehidupan itu bang. Itu termasuk babi. Itu termasuk babi. Apa hubungannya? Inilah di mana Yesus mengatakan di situ terkait babi? Tak ada. Bukan, maksudnya begini, karena apa? Sejak Nuh ya, sejak air bah dihukumkan kepada dunia nih, manusia di dunia, sejak saat itu Nuh diperintahkan semua binatang merayap boleh kamu makan. Sebab apa? Tubuh ini pasti akan mati, jadi udah nggak ada gunanya lagi. Ya, itu dia, itulah hebatnya Kristen, karena perintah Tuhan pun dianggap kemudian tidak berlaku lagi. Tolong tunjukkan kepada saya bang, di mana Yesus mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi? Nggak ada bang. Terus kenapa Kristen membatalkan Taurat? Nggak ada yang dibatalkan bang. Jadi kan ada dua ayat. Kenapa menyembah Yesus? Ada dua ayat di Roma 3 ayat 31 kan di sini mengatakan nih, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Meneguhkan. Kata siapa tuh? Kata siapa? Paulus. Iya. Kalau di dalam hukum Taurat babi itu haram atau halal? Itu haram bang. Haram. Kalau di dalam Kristen babi itu haram atau halal? Halal bang. Nah halal. Apakah itu membatalkan atau tidak? Itu dibatalkan bang berarti. Dibatalkan. Iya. Jadi omong kosong Paulus kami tidak membatalkan itu benar atau tidak? Ya, memang hukum Taurat itu kan terbagi 3. Nah, itu dibagi-bagi lagi kitabnya orang. Memang dibagi lagi. Bukan dibagi bang. Maksudnya gini, kan ada dasar hukum utamanya itu adalah 10 perintah itu, hukum kasih. Di mana dikatakan di dalam Taurat bahwa hukum itu terbagi 3? Taurat itu di mana? Nggak ada. Itu cuma akal-akalan gereja. Bukan akal-akalan, tapi dari segala yang tertulis di sana kita bisa rangkum 3. Nah, itu kan akal-akalan. Hukum fikih, lalu hukum Taurat itu. Kata yang Yesus dibatalkan apa, tuh Bang? ibadah, hukum ibadah. Kata Yesus apa, Bang? Matius 5:19. Matius 5:19. Boleh nggak dibatalkan yang lain? 5:19. Ya karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Boleh nggak menghilangkan haramnya babi?
perintah hukum Taurat ini yang intinya bang, yang paling utama. terkecil, terkecil meskipun yang paling terkecil kata Yesus kan. Nah, yang terkecil itu begini bang. Jadi yang terkecil itu artinya yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu yang tidak nampak oleh bangsa Israel. Jangan membunuh. Ini bang. Aduh, orang Israel kan melihatnya kan jangan membunuh. Dia berpikir kalau membunuh itu pasti ada orang yang dibunuh. Nah, Yesus mengajarkan yang terkecil itu adalah kalau kamu membenci saja saudaramu, kamu sudah membunuh. Itu yang terkecilnya, Bang. Dari mana Anda tahu? Ya kan ada yang ajaran lainnya tuh di Yohanes. Jika kalau membenci saudaramu, kamu adalah pembunuh manusia. Nah, kan juga berzina. Ya kan orang taunya berzina itu kalau dia melakukan persenggamaan dengan lawan jenisnya. Tetapi Yesus mengajarkan kalau kamu melihat lawan jenis lalu mengingini dan syahwatmu bergerak mengingini, itu kamu sudah berzina di dalam hatimu. Nah, itu hukum yang terkecil. Kalau hukum babi, hukum jadi. apa itu? Kalau babi, haramnya babi itu hukum terkecil atau hukum yang sedang? Wah, itu hukum gede banget, jadi nggak terlalu Terus masalah. Terus kenapa dihalalkan? Iya, karena itu hanya berkaitan hanya dengan fisik tubuh. Jangankan dia yang haram bang ya. Jadi gini aja. Jangankan babi yang diharamkan. Katanya yang kecil halal aja nggak bisa dihilangkan. Kenapa yang paling besar dihilangkan? Nggak, maksudnya yang halal pun kalau salah mengonsumsinya jadi haram. Bukan itu, jangan akal-akalan bang. Ini yang kita tanya ini. Akal-akalan itu namanya. Ini haramnya babi, termasuk yang terkecil atau yang besar? Itu besar, maksudnya. Terus itu kenapa terlalu dihalalkan? Kecil ini paling masuk ke dalam wilayah hati kecil itu masuk. Ya, gitu. kenapa dihalalkan babi itu? Kalau begitu? Ya itu maunya Tuhan mau bagaimana? Kan Yesus yang ngasih tahu maunya sendiri. Tuhan. Iya. Di mana maunya Tuhan halal babi? Ada kan dia katakan segala sesuatu makanan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak menajiskan. Tidak ada hubungannya dengan babi itu bang. Data itu nggak ada hubungannya. Gitu. Iyalah, coba Anda baca satu perikop. Ada nggak hubungannya dengan babi? Iya, memang nggak ada tulisan babi. Ya, terus kenapa larinya ke babi? Ya pengertiannya itu secara umum makanan bang. Jadi semua makanan. Ya. Memangnya pada saat Yesus makan dengan muridnya di situ ada menu babi? Itu Petrus ya waktu dari kasih penglihatan. Begitu banyak binatang-binatang itu diperlihatkan, ada binatang-binatang haram. Dia bilang, aduh aku tidak boleh makan ini. Tapi Tuhan bilang apa yang telah dihalalkan oleh Tuhan jangan gitu. Tuhan bilang, di mana itu bang? Kok sekarang Petrus juga jadi Tuhan? Gimana ini? Yang waktu di dalam penglihatan itu bang. Penglihatan. Jadi yang di enggak, yang saya minta ini dalil penghalalan babi itu yang mana? Secara di situ kan penglihatannya ada binatang-binatang yang haram. Iya. Makanya, di data mana itu bang? Di data mana? Waduh, harus dicari dulu nih. Udah lama nggak lihat. Di mana itu? Enak kali aturan Tuhan dibantai semua. Habis itu mengaku pengikut. Apa? Roma 14. Saya bantu Roma 14. Roma 14. Lalu ayat berapa bang? Lalu jangan. Ayat 1. Ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya. Oh enggak bang. Oh ini dia. Yang seorang bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Bukan yang ini. Sebetulnya ada yang penglihatan si Petrus itu. Jadi nggak ada ya? Ya harus dicari dulu. Ada nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi baru kasih tahu deh. Saya lupa tadi di mana tuh dia penglihatan itu. Yang padahal harusnya itu di ini, harusnya itu dihafal itu, karena itu sangat berat itu. Karena Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Nah, itu dia. Ya. Dan tidak akan mungkin kemudian Tuhan
menubuatkan akan datang menghanguskan dengan api semua pemakan babi. Nah, Dalam oke bang, mungkin lanjut yang lain bang, mungkin gantian yang lainnya udah nunggu kali ya. Udah Oke, cukup lama dengan. Terima kasih Siap. Bang Juma ya. Makasih diskusinya ya. Makasih, sip. Bang Oke, silakan Rason. teman-teman. Selamat siang Bang Rason. Rason Ballo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh muslim. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bang. Bunda Rahma, Bang Jumba, Bunda. Bang Kiki. Lanjut Bang. Penasaran Apa yang saya, disampaikan? boleh naik, boleh nggak nanya sama Bang Zuma? Aduh, masya Allah. Iya, gimana Bang? Masih bisa ikut gabung ya Pak Zuma ya. Ini Bang, saya pengen penasaran tentang masalah dosa ini, tentang dosa kan tadi berkutat tentang dosa babi dan lain-lain kan. Nah ini ada yang sedikit menyita perhatian ini tentang dosa riba. Gimana Yesus itu mengajarkan tentang dosa riba? Gimana? Abang gimana Bang Zumba? Gimana? Dosa riba. Saya pernah dengar tentang dosa riba. Pernah dengar nggak tentang dosa riba di dalam Alkitab? Imamat kalau itu. Iya, ada juga di Yesaya 18:3 kalau 13. 18:13 iya. Karena di situ dosanya nggak main-main, harus dimatikan orang itu kalau dia melakukan hal tersebut. Apakah itu merupakan hal yang penting bagi teman-teman saudara-saudara Kristen untuk dipraktekkan gitu Pak Bang Zuma? Jangankan riba. Bang Zuma pernah iya. Jangankan riba, Bang. Perintah untuk jangan ada ilah lain saja mereka langgar. Saudara lihat bagaimana saya berdialog dengan saudara Suki. Dia membuat ilah baru bernama Yesus dengan alasan siapa yang menyembah Bapa, menyembah Yesus ini sama halnya menyembah Bapa. Ini membentuk ilah lain. Ini yang dimaksud. Jadi kalau mengenai riba aja mereka batalkan, mengenai jangan ada ilah lain saja mereka batalkan, apatah lagi terkait dengan riba. Nah, kalau saya ingin mengatakan bahwa keberadaan agama Kristen itu kan karena eksisnya bukan karena apa, tapi karena ada bisnis di situ. Betul. Karena ada bisnis. Pelaku-pelakunya hampir semua kalau kita lihat, maksudnya kalau lihat di perbankan atau apapun di luar sana, itu kayaknya hampir semua teman-teman dari saudara-saudara Kristen, hampir semua ya, hampir walaupun tidak semua mungkin ya, tapi hampir semua teman-teman dari sana. Iya, maksudnya gini. Kalau terkait riba, syariat, hukum-hukum, kita dengarkan sendiri dari saudara kita Kristen bahwa semakin dewasa orang semakin tidak membutuhkan aturan karena adanya kematangan berpikir, bisa memilih mana baik dan buruk. Jadi tidak perlu ada lagi aturan. Jadi terkait riba dan yang lainnya itu tidak dipakai lagi menurut mereka. Itulah yang saya katakan bahwa ketika ada perintah jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain, jangan ada sembahan lain di hadapanku, mereka berani mengganti dengan Yesus. Apalagi kalau hanya riba gitu. Tapi saudara-saudara Kristen, saudara-saudara Kristen kita yang ada di Indonesia, dia akan berupaya untuk mengatakan kami tidak menyembah Yesusnya, yang kami sembah itu adalah Bapaknya. Upaya-upaya itu kemudian mereka akan semaksimal mungkin untuk perjuangkan. Tapi gak bisa. Kenapa? Kristen Indonesia ini adalah perpanjangan tangan dari Katolik, di mana Katolik misi utamanya kemarin menerima ajaran dari orang-orang Farisi itu adalah untuk menggantikan dewa matahari yang mereka sembah secara turun-temurun dari nenek moyang mereka ganti dengan Yesus. Jadi benar-benar Yesus ini diidentikan dengan jelmaan dewa, jelmaan Theos. Dia adalah dewa anak putra dewa matahari. Yesus itu artinya dia adalah dewa yang datang dalam rupa manusia. Di mana dalilnya? Apa yang saya sampaikan ini? Kolose 2 nomor 9. Jasadnya Yesus itu dewa, Tuhan. Efesus 2, Filipi 2 nomor 6, nomor 3, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos sang dewa yang mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa manusia, menjadi sama manusia, bahkan mati taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi konsep ini benar-benar konsep
ada konsep dewa matahari yang datang kemudian menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus itu setengah dewa, setengah manusia. Itu Yesus itu. Tapi Kristen di Indonesia bergeser pelan-pelan, seakan-akan mereka ingin mewarnai diri mereka dengan ajaran Islam. Yesus bukan kami sembah, tapi Yesus hanya perantara. Yesus ini hanyalah ibaratnya siapa yang menyembah Yesus sama menyembah dengan Bapa. Itu poin itu yang mereka ingin jual. Padahal sebenarnya dengan menyembah Yesus berarti mempertuhankan Yesus, beribadah kepada Yesus berarti menduakan yang ada di langit. Sementara Yesus datang, Yohanes 17:8, untuk dipercayai bahwa dia itu hanyalah rasul. Yohanes 11 nomor 42, agar orang-orang percaya bahwa aku ini adalah rasul. Yesus mengajar selama 33 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang percaya bahwa dia adalah rasul. Contoh misalnya dalam Yohanes 11 nomor 42 dikatakan Yesus apa? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi orang banyak yang berdiri di sini melilingi aku mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa aku adalah utusan. Tapi kalau di Kristen tidak, supaya mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu bedanya, Bang. Jadi jangankan riba menggantikan ilah yang disembah oleh Yesus dengan menggantikan dengan Yesus saja mereka berani. Gitu, Bang. Berarti dia mau menyamarkan ya, menyamarkan. Ya mereka sembah. Mereka sembah. Kamuflase. Ada kamuflase. Oke Bang, terima kasih ya udah bertanya Bang. Iya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Papua Barat. Kaiman. Masya Allah. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bang. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bang Suki? Karena ini kan belum ada nih, nggak ada yang berani naik, padahal banyaknya di bawah ini. Naiklah teman-teman Kristen, ayo. Suruh naik yang lainnya. Naiklah. Bang Zuma, dengar-dengar Bang Zuma mau ajak diskusi dengan siapa tuh tadi, partai politik apa tuh, siapa sih Bang? Ferdinand. Iya. Itu jadi apa itu Bang? Katanya habis lebaran, Bang. Beliau yang nantang gitu. Habis lebaran katanya. Kayaknya sih kalau dia pemahamannya masih sama dengan teman Kristen yang lain ya agak sulit ya. Harus yang sudah berbeda. Pemahamanmu gimana Bang? Dia kerasa. Bang Suki dia katanya jangan di bulan puasa. Iya begitu. Karena nanti merusak hati katanya. Ya benar, takut mengganggu puasa ya. Karena katanya dia ingin membantai. Gitu. Iya. Itu kira-kira judulnya apa tuh? Apa temanya apa tuh Bang? Temanya kita suruh beliau yang milih Bang. Apa aja yang beliau bawa. Karena beliau kan yang kita tahu beliau ini bukan orang praktisi agama, tapi dia hanya seorang politikus. Tapi dulu pernah ngaku mu'alaf sih. Iya dulu dengar gitu ya. Tapi kita tidak tahu kapan murtadnya kembali, kok tiba-tiba dia jadi Kristen lagi. Gitu ya. Betul. Ya sebetulnya sih dengan adanya Bang Zuma ini membuat pihak-pihak Kristen ini untuk baca ulang lagi Alkitab nih Bang. Saya juga jadi apa yang Abang kutip-kutip ayat-ayat itu, ya saya juga jadi pengen buka. Oh isinya ini, maksud si Abang gini. Saya mau lihat ya, ada yang tepat, ada juga yang berbeda gitu ya pandangannya. Tapi sih bagus juga ya, semakin adanya live ini nih, dari adanya Barama, ada blokir permanen tuh Mbak Nora, bagus. Pertanyaan-pertanyaan seputaran ayat Alkitab itu membuat kita di Kristenan ini jadi membaca ulang. Walaupun orang Kristen sendiri mengatakan yang penting percaya Yesusnya ini, iya memang sih sentral dari
iman Kristen itu hanya kepada Yesus ini. Nah, tetapi mereka memang ada doktrin yang mengatakan kalau kamu sudah percaya pasti surga. Ada yang mengatakan kamu harus berbuat baik. Kalau nggak bisa. Ya memang harusnya setelah percaya itu memang harus berbuat baik. Nah, kalau orang berbuat baik tanpa percaya, sebetulnya dia percaya. Sebab yang utama itu melaksanakan perintah itu. Jadi kalau saya baca di ini ya, Roma ya. Ini Roma 2 ya. Roma 2 ayat 13 ya. Kan begini. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi bangsa Yahudi diberikan Taurat. Kalau dia tidak melaksanakan Taurat itu, dia disalahkan. Bangsa lain, kok dia melaksanakan apa yang dituntut Taurat, itu yang dibenarkan. Jadi bukan soal percayanya, bukan soal dia Yahudi atau tidak Yahudi, bukan sunat atau tidak disunat. Kalau disunat dia harus taat kepada Taurat, tapi kalau tidak taat, ya bukan Yahudi. Ternyata orang yang nggak disunat di sana, kok menaati hukum Taurat. Jadi artinya yang sunat sesungguhnya itu di sana, yang menaati Taurat itu dah sunat hatinya. Begitu Coba baca kisah para rasul. Yang jadi masalahnya di hati nggak ada kulub, Pak. benar. Iya, kalau secara jasmani memang nggak ada, Bang. Jadi gini, kenapa saudara-saudara saya ya dari Kristen Noise, Bang Nasib, noise. Iya. Oh iya, lanjut aja. Di sini dekat dengan masjid soalnya. Iya, Bang, mohon maaf. Gini, kalau kita lihat ya Bang Zuki ini tadi barusan ngutip lagi Roma. Padahal kalau ikut kata Paulus, apa sih hidup kekal itu? Ya kan? Apa sih hidup kekal itu? Kata Yesus, hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya. Siji. Nah, itu sudah ada menjadikan Yesus itu sebagai apalah untuk menduakan gitu loh, menyekutukan Tuhan gitu. Padahal Yesus berkata mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi ada pembeda antara Allah dengan utusan. Yesus menempatkan dirinya utusan, terus kenapa dituhankan? Jadi Mbak Rama bingung ya kenapa Kristen kok menuhankan Yesus ya. Ya, makanya tadi saya bacakan Roma ini untuk menjelaskan. Jadi bukan soal pengakuan itu. Kalau Roma, Bang, Roma memang maunya menuhankan Yesus, si Paulus. Dengan surat-suratnya memang tujuannya itu, dengan ajaran dosa warisnya, dengan menuhankannya Yesus. Ya kan? Hanya satu Allah di surga itu Bapa dan satu Tuhan yaitu Kristus. Menyamakan. Nah, tapi kalau kembali ke pengajaran Yesus, enggak. Yesus itu ajarannya apa ya? Tauhid. Mengenal Allah satu-satunya, satu. Keimanan Kristen 3 Tuhan. Bon. Nggak ada pengajaran. Dan teman-teman izin ibadah bentar ya. Lanjut. Oh iya. Iya. Kalau di 1 Korintus 8 kan begini ya, Mbak Roma. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah ini bicara tentang yang disembah, yaitu Bapa, dan hanya satu Tuhan. Tuhan ini pemimpin gitu, Tuhan untuk memimpin kita sebagai imam dia kepada penyembahan kepada Bapa. Itu pengertiannya sih begitu. Memang jadi ada Allah, ada Tuhan untuk membedakan, karena Yesus ini yang diutus ke dalam dunia, jadi kan dia sebagai imam, itu Tuhan. Posisinya sama-sama sembahan tuh, posisinya Anda menyamakannya. Nah, bicara itu adalah sebenarnya yang dikaruniakan Bapa kepada dunia itu sebetulnya kehidupan. Sebab yang dirusak atau yang gagal di dalam diri Adam waktu di Taman Eden itu kehidupan, hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, inilah dikaruniakan. Nah, hidup yang berkenan itu seperti ini, seperti Yesus. Nah, makanya jadi pimpinan dia, jadi ketua ibarat gitu, jadi imam yang harus diteladani. Tapi tempatkan dia sebagai rasul seperti Nabi Musa.